Sial sekali, kenapa harus membahas perempuan itu? Lagi pula dia akan sulit sadar. Hari ini semua uang itu akan menjadi milikku. Suami yang membangun rumah tangga baru dengan uang klaim asuransi kanker istrinya. Itu terjadi tepat pada saat sang istri sedang berjuang antara hidup dan mati di meja operasi. Seolah-olah kegagalan istrinya untuk bangkit kembali adalah hadiah terbesar, mereka meletuskan sampannya untuk merayakannya. Namun, kedua orang itu belum tahu bahwa sang istri yang selamat dari kematian akan menghancurkan pernikahan ini hanya dengan selembar kartu. Saksikanlah akhir tragis mereka, jatuh terpuruk di hari yang paling gemilang. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mohon dukung dengan menekan tombol subscribe dan like. Bau disinfektan yang menyengat menusuk hidungku. Di antara kesadaran yang masih kabur karena sisa bius, rasa sakit yang tajam merobek perutku. Rasa sakit yang seakan meremukkan tulang datang silih berganti seperti ombak, surut, lalu datang lagi lebih dahsyat. Mas, tolong air. Sepatah kata berhasil keluar dari bibirku yang pecah-pecah, tetapi tidak ada jawaban. Di kamar rumah sakit yang sunyi, hanya suara dingin monitor detak jantung yang menggema secara teratur. Kursi tunggu di ruang keluarga yang samar-samar tertangkap pandangan mataku, sayangnya, kosong melompong. Tidak ada jas atau tas yang tersampir, bahkan tidak ada jejak seseorang telah menunggu. Pemandangan itu meninggalkan luka yang lebih dalam daripada operasi itu sendiri. Saat itulah seorang perawat masuk dan memasang tensimeter sambil berkata dengan suara datar, "Keluarganya masih belum datang juga, Bu? Biaya pemeriksaan tambahan harus dilunasi." Jantungku terasa jatuh ke lantai. Surat persetujuan operasi saja harus aku tanda tangani sendiri dengan susah payah, dan sekarang setelah operasi selesai, batang hidungnya pun tak terlihat. Sungguh ironis, saat seorang istri berjuang antara hidup dan mati, yang pertama kali terdengar adalah masalah uang. Tepat pada saat itu, getaran halus terasa dari bawah bantalku. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel. Jari-jari yang masih kaku karena sisa bius meraba-raba layar. Namun, saat melihat pesan yang muncul di layar, napasku seakan berhenti. Transaksi kartu disetujui. 700.005, lokasi, Gedung Pernikahan Bintang 5. Tulisan itu, meskipun dalam pandanganku yang kabur, terlihat sangat jelas seperti lampu neon, 700 juta rupiah. Uang apa itu? Itu adalah uang klaim diagnosis kankersku. Secara harfiah adalah harga nyawaku. Itu adalah tali kehidupan terakhir yang kukumpulkan dengan mengorbankan darah dan dagingku. Tapi kenapa uang hasil jerih payahku itu digunakan untuk pembayaran di gedung pernikahan? Suamiku rupanya diam-diam mengambil kartu keluarga yang terhubung dengan rekeningku dan menggunakannya untuk membayar biaya resepsi. Tepat pada saat istrinya sedang bertaruh nyawa di meja operasi. Pikiranku menjadi kosong. Kenangan 3 tahun terakhir berputar di benakku seperti panorama. Aku teringat malam-malam mengerikan saat merawat ibu mertua yang pikun, membersihkan kotorannya. Terbangun oleh bel panggilan pada pukul 3 pagi, mengganti pakaian dalamnya yang kotor, mengoleskan salep pada luka baring di punggung dan pantatnya, dan memaksakan senyum meski wajahku meringis. Aku bahkan merelakan warisan dari almarhum ayahku untuk melunasi utang bisnis suamiku sebesar 2 miliar rupiah. Uang yang masih menyimpan kehangatan terakhir dari ayahku, aku curahkan semuanya tanpa sisa untuk menutupi lubang utang suamiku. Namun, saat aku sendiri sakit, bahkan untuk membayar asuransi kesehatan pun aku tak mampu, hanya bisa menatap langit dengan gemetar. Setelah melunasi utang 2 miliar itu, yang tersisa di rekeningku benar-benar hanya cukup untuk biaya operasi ini. Apakah ini balasan setelah aku melunasi utangnya dengan darahku dan merawat ibunya sampai punggungku sakit? Bagaimana bisa manusia sekejam ini? Bukan hanya hatiku yang terbakar, rasanya seluruh organ dalamku melilit dan pandanganku memerah. Dengan jari gemetar, aku menelepon suamiku, Baskara. Namun, yang terdengar hanya nada sambung panjang yang menyakitkan sebelum akhirnya terputus. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan pada panggilan keempat, suara dingin operator memberitahukan bahwa nomornya tidak aktif. Jelas sekali ini disengaja. Tidak peduli istrinya hidup atau mati, ia mematikan teleponnya, seolah-olah telah menghapus keberadaan Suryani sepenuhnya. Dengan putus asa, aku menelepon sahabatku selama 20 tahun, Mita. Panggilanku juga sedang sibuk. Namun, tak lama kemudian, foto profil Mita berubah.
Foto punggungnya yang mengenakan gaun pengantin putih. Dan di sampingnya, punggung seorang pria yang merangkulnya. Bahu yang lebar, punggung yang sedikit bungkuk, kepala yang sedikit miring ke kanan. Itu adalah punggung suamiku yang sangat kukenal selama 20 tahun terakhir. Mita, kamu juga? Jangan-jangan kalian berdua. Rasa pengkhianatan membakar dadaku hingga tak tertahankan. Rasanya duniaku runtuh, persahabatan selama 20 tahun, ribuan malam yang kami habiskan untuk tertawa dan menangis bersama, berubah menjadi abu, hanya karena selembar foto. Saat itu, pintu kamar rumah sakit terbuka dengan kasar dan putriku, Jasmine, berlari masuk. Di tangan Jasmine yang basah oleh keringat, ada sebuah tablet. Mata anak itu merah dan bengkak. Dan dagunya bergetar hebat. Wajahnya seperti orang yang telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Mama, Papa. Papa melakukan hal gila. Di layar yang disodorkan Jasmine, suamiku Baskara dan sahabatku Mita tersenyum cerah. Keduanya bergandengan tangan mesra, sambil menyapa para tamu. Mereka menyembunyikan fakta keji bahwa istri sahnya sedang berjuang melawan penyakit di meja operasi, dan memasang wajah paling bahagia di dunia. Di layar, Baskara dengan tanpa malu berkata kepada para tamu, akhirnya saya bertemu dengan belahan jiwa sejati saya. Mendengar kata-kata itu, tali kesabaranku putus seketika. Aku ingin menjerit, tetapi suara pun tak bisa keluar. Sebaliknya, aku mencengkeram selimut dengan kedua tangan. Buku-buku jariku memutih dan spray menegang seolah akan robek. Keheningan yang lebih menakutkan daripada melempar dan memecahkan barang menyelimuti kamar rumah sakit. Itu adalah keheningan paling mengerikan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang amarahnya telah meluap hingga membeku. Beraninya mereka melakukan itu dengan topeng manusia? Mereka benar-benar pantas menerima kutukan karena telah meninggalkan kewajiban sebagai manusia, membalas kebaikan dengan kejahatan. Mereka berharap aku mati, tidak akan kubiarkan. Suryani menelan erangannya dan memaksakan diri untuk bangkit. Rasa sakit karena jahitan operasi yang robek membuat keringat dingin mengalir deras seperti hujan, tetapi aku tidak bisa berhenti. Matanya sudah berkilat karena niat membunuh. Bukan mata orang yang telah kembali dari kematian, melainkan mata orang yang bertekad untuk kembali hidup. Para perawat berlari kaget untuk menghentikanku. Ibu tidak boleh begini, minggir. Aku akan mengambil kembali uangku. Dokter jaga segera berlari dan memegang bahu Suryani. Suara dokter itu juga penuh dengan kepanikan. Ibu, jika ibu keluar sekarang, ini berbahaya. Jahitannya belum stabil sepenuhnya. Saya akan menaikkan dosis pereda nyeri hingga maksimal, jadi ibu harus kembali dalam waktu yang ditentukan. Tolong berjanjilah. Suryani menatap lurus ke mata dokter dan mengangguk singkat. Itu lebih seperti pemberitahuan daripada janji. Penampilanku di cermin sungguh menyedihkan. Rambut acak-acakan dengan pakaian pasien. 3 tahun lalu, aku adalah wanita yang menyisir rambutnya dengan rapi dan menyetrika kemeja suaminya hingga licin. Sosok itu kini telah lenyap. Tapi Suryani mengusap air matanya dengan kasar. Itu semua karena orang-orang yang tidak pantas ditangisi. Yang tersisa sekarang hanyalah pembalasan yang kejam. Suryani memberikan ponselnya kepada Jasmine dan berkata dengan tegas, "Itu bukan permintaan tolong. Itu adalah deklarasi perang. Jasmine, buka aplikasi bank di ponsel Mama, dan ambilkan kursi roda. Kita harus segera melaporkan pencurian kartu ini." Saat Jasmine mengusap air matanya dan mengangguk, serangan balik Suryani sudah dimulai. Setiap kali taksi melewati polisi tidur, rasa sakit seperti ditusuk pisau tajam di perut menyebar ke seluruh tubuhku. Rasa sakit seperti sengatan listrik yang menjalar ke tulang belakang, membuat pandanganku menjadi putih lalu gelap secara berulang. Suryani menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah, menelan erangan kasar sebagai ganti jeritan. Keringat dingin mengalir deras membasahi punggung baju pasiennya yang tipis, dan ujung jarinya menjadi dingin kehilangan kehangatan. Rasa sakit yang datang seiring hilangnya efek bius benar-benar di luar imajinasi. Rasanya seperti ususku terpelintir dan melilit, aku ingin pingsan saat itu juga. Tetapi Suryani tidak boleh kehilangan kesadaran. Jika aku memejamkan mata sekarang, uang hasil jerih payahku yang kulindungi seumur hidup akan lenyap menjadi sampahnya perayaan manusia-manusia tak tahu malu itu. Uang apa itu?
Uang yang kukumpulkan dengan bekerja mencuci piring di warung makan, sampai tulangku terasa rapuh untuk melunasi utang bisnis suamiku, dan menahan segala perlakuan buruk ibu mertuaku yang pikun tanpa menyadari tubuhku sendiri hancur. Di sebelahku, putriku Jasmine memegang tiang infus Suryani yang bergoyang dengan kedua tangannya seolah itu adalah tali penyelamat. Di punggung tangan Jasmine yang pucat, pembuluh darah biru terlihat menonjol. Hati Suryani semakin teriris melihat keadaan putrinya yang di usia 22 tahun. Usia di mana ia seharusnya menjalani hidupnya, harus memegangi tiang infus ibunya di dalam taksi. Mama, sabar sedikit lagi. Sebentar lagi sampai. Pak, tolong lebih cepat lagi, Pak. Kumohon. Suara Jasmine bergetar karena basah oleh air mata. Mendengar suara memohon itu, Suryani dengan susah payah mengangguk dan sekali lagi memeriksa layar ponsel di tangannya. Namun, di layar hanya ada tulisan yang menyakitkan. Menghubungi pusat pelaporan kehilangan kartu. Jumlah antrean, 15 orang. 1 detik terasa seperti 1 tahun, bahkan 10 tahun. Aku harus menghentikannya sebelum mereka menghabiskan 700 juta rupiah uang hasil jerih payahku, sebelum mereka menghabiskan 1 sen pun lagi. Memikirkan mereka tertawa dan bersulang dengan sampahnya menggunakan uang itu membuat amarah yang lebih panas dan mengerikan daripada rasa sakit di perutku membuncah. Tidak, ini bukan hanya karena 700 juta rupiah. Manusia itu pasti sangat berharap aku mati di ruang operasi. Jika aku mati, gedung ruko warisan almarhum ayahku akan menjadi miliknya sepenuhnya. 700 juta rupiah hanyalah umpan untuk bersulang, tujuan sebenarnya adalah menelan gedung itu dengan harga nyawaku. Cepat angkat. Kumohon angkat telepon ini. Bibirku menjadi kering karena cemas. Napas Suryani yang berat memenuhi kabin taksi yang sempit. Di kaca spion, tatapan mata sopir taksi yang melirik penuh dengan kekhawatiran dan keheranan. Seorang wanita dengan pakaian pasien dan infus di tangannya, matanya menyala-nyala sambil memegang telepon, tentu saja membuat orang penasaran dengan kisahnya. Saat itu, nada sambung yang membosankan berhenti dan suara operator terdengar. Baik, Ibu. Terima kasih telah menunggu. Saya akan membantu proses pelaporan kehilangan. Suara itu terdengar seperti tali penyelamat. Suryani, dengan kesadaran yang mulai memudar, melupakan rasa sakitnya dan berbicara dengan tenang dan jelas. 700 juta rupiah yang sedang ditransaksikan dengan kartu saya saat ini. Itu bukan saya yang pakai. Itu kartu curian. Baik, Ibu, kartu curian? Maksud Ibu, kartunya hilang? Suara operator terdengar panik. Suryani menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan amarah yang membuncah dari lubuk hatinya dalam setiap kata yang diucapkannya. Ya, dicuri. Pria yang menjadi suami saya diam-diam mengambil kartu keluarga atas nama saya. Di kartu itu ada uang asuransi jiwa saya. Sekarang, dengan kartu curian itu, dia sedang melangsungkan pernikahan dengan wanita lain. Uang yang dia gunakan di gedung pernikahan itu adalah harga nyawa saya. Tolong segera blokir transaksinya dan panggil polisi. Suara Suryani yang tajam membuat udara di dalam taksi seolah membeku. Di seberang telepon, operator yang menyadari keseriusan situasi, suara ketikan keyboardnya menjadi lebih cepat. Ah, baik, Bu. Tenang dulu. Kami akan segera melakukan pemblokiran transaksi dan mencatat laporan pencurian. Untuk transaksi tersebut, kami akan mengajukan permintaan pembatalan. Tolong pastikan semuanya beres. Tidak boleh ada 1 sen pun yang terbayar. Baik, jangan khawatir. Sudah kami proses sekarang juga. Tangan Suryani gemetar saat menutup telepon. Berhasil. Rasa lega karena telah memadamkan api darurat membuat seluruh tenaganya terkuras. Saat bersandar di sandaran kursi, seluruh tubuhnya terasa lemas seperti kapas. Tapi ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Memutus aliran dana hanyalah panah pertama. Saat Suryani terengah-engah, Jasmine yang menyeka keringat dinginnya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ma, ngomong-ngomong, waktu itu Papa pinjam kartu Tante Mita kan? Ingat?" Mata Suryani bergetar. "Kartu Mita? Oh iya. Katanya untuk modal usaha, pinjam sebentar untuk jaminan. Waktu itu kan skor kredit Papa jelek banget, nggak bisa pakai nama Mama. Punyaku juga nggak bisa, makanya dia ribut." Seketika mata Suryani berbinar. Ia teringat, beberapa bulan lalu,
Baskara dengan tergesa-gesa masuk ke rumah dan memohon-mohon pada Mita. Pemandangan memelas itu terbayang jelas. Dengan keringat bercucuran di dahi, ia menggosok-gosok kedua tangannya. Suryani lebih tahu dari siapapun tentang sifat Baskara. Manusia yang akan melakukan apa saja demi uang orang lain, bahkan menjual jiwa. Manusia yang akan menjual orang tua dan saudara demi kepentingannya sendiri. Manusia seperti itu tidak mungkin hanya menggunakan kartu sebagai jaminan dan mengembalikannya dengan baik. Benar juga. Manusia itu pasti sudah menguras habis limit kartu Mita. Pasti sudah dipakai untuk tarik tunai dan pinjaman online sampai maksimal. Suara Suryani penuh keyakinan. Mita, si bodoh itu, pasti sekarang sedang tersenyum memakai gaun pengantin tanpa tahu kartunya adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Senyum dingin tersungging di bibir Suryani. Uangnya sudah aman, dan kartu Mita pasti sudah kosong. Karena Suryani telah memutus sumber dananya, tidak ada lagi uang di dunia ini untuk membiayai pernikahan mewah itu. Jelas sekali bahwa gedung pernikahan yang megah itu akan segera menjadi ajang keributan orang-orang bangkrut yang tidak bisa membayar sepeser pun untuk makanan. Ayo Jasmine, kita harus ke sana dan menagih biaya makan. Air mata di mata Suryani sudah mengering. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan transparan, membara seperti api neraka. Taksi melaju kencang di pusat kota dan akhirnya berhenti di depan lobi sebuah hotel, Hotel S. Gedung yang megah dan mewah seperti aula pernikahannya, menjulang tinggi seolah menekan Suryani. Pintu masuk dengan lampu-lampu gemerlap, dan karpet merah dipenuhi mobil-mobil mewah impor yang berkilauan. Pakaian para tamu yang masuk dengan senyum, mereka begitu mewah hingga menyilaukan mata. Dibandingkan dengan mereka, keadaan Suryani terasa begitu menyedihkan, tetapi Suryani justru mengangkat kepalanya dengan angkuh. Saat ini, yang seharusnya paling berwibawa bukanlah para pencuri yang sedang tertawa di dalam, melainkan dirinya sendiri. Begitu Suryani dan Jasmine turun dari taksi, pandangan orang-orang di sekitar serempak tertuju pada mereka. Pakaian pasien dengan infus menancap, rambut acak-acakan, wajah yang pucat pasi hingga terlihat transparan. Penampilan mereka seperti baru saja lolos dari lokasi bencana. Bahkan di depan warung tenda pun orang akan bertanya-tanya, kenapa orang itu? Apalagi di depan hotel yang diterangi lampu kristal berlian. Tentu saja mata orang-orang terbelalak. Seorang petugas, valet parking, yang menjaga pintu masuk berlari menghampiri dengan panik, "Maaf, Bu. Ini bukan rumah sakit. Sepertinya Ibu salah alamat." UGD ada di perempatan sana. Petugas itu menghalangi Suryani dengan raut wajah yang jelas tidak senang. Perlakuan sebagai tamu tak diundang yang merusak citra hotel. Namun, Jasmine tidak peduli dan mengeluarkan kursi roda dari bagasi taksi, membukanya dengan kasar. Suara gesekan logam yang tajam membuat petugas itu tersentak mundur. Jasmine dengan cekatan membantu Suryani duduk di kursi roda dan memasang tiang infus di pegangan kursi roda. "Minggir. Kami tidak salah alamat." Suara Jasmine tenang, tetapi penuh dengan ketegasan yang dingin. "Maaf, Bu, tapi ini akan merepotkan. Sedang ada acara VIP di sini." "VIP? Tokoh utama acara itu adalah pencuri uang ibu saya. Kalau begitu, bukankah ibu saya adalah tamu yang lebih terhormat?" "Minggir." Jasmine mendorong petugas itu dan melaju tanpa ragu menuju pintu putar lobi. Suryani, duduk di kursi roda dengan pandangan yang bergoyang, menatap tajam ke arah pintu masuk hotel. Di balik pintu itu, medan perang neraka telah menanti. Tapi ia tidak takut. Justru, dari lubuk hatinya yang terdalam, semangat juang yang panas membara. Penderitaan yang ditahan dan ditelan selama 3 tahun, kini membuncah seperti gunung berapi yang mencari kawahnya. Begitu masuk ke dalam lobi, seorang pria berjas rapi yang sepertinya manajer berlari menghampiri sambil memegang walkie-talkie. 2 orang satpam mengikutinya. "Tamu? Berhenti. Apa yang Anda lakukan? Anda tidak bisa masuk tanpa undangan." Manajer itu menghadang kursi roda Suryani dan berkata dengan tegas. Para satpam mengepung Jasmine dengan ekspresi mengintimidasi. Para tamu di lobi mulai berbisik-bisik dan mengeluarkan ponsel mereka. "Ada apa itu? Ada pasien? Sepertinya ada kecelakaan." "Bukan. Itu bukan pasien." Suryani tidak menghindari tatapan mereka. Justru ia menatap balik dan tersenyum sinis. "Bagus.
Tonton saja terus. Kalian akan melihat puncak acara yang sebenarnya hari ini. Jasmine, yang dikepung oleh para satpam, mengeluarkan selembar surat yang sudah disiapkannya dari dalam saku dan menunjukkannya tepat di depan hidung manajer. Ia memegangnya begitu erat hingga kertas itu nyaris kusut. Di kartu keluarga dengan rincian lengkap, nama istri, Suryani, tercetak dengan jelas. Undangan? Inilah undangan saya. Suara Jasmine menggema di seluruh lobi. Ini adalah istri sah dari mempelai pria pernikahan ini. Bapak Baskara, kami datang untuk menggerebek pernikahan suami saya dengan selingkuhannya. Apakah Anda akan menghalangi kami? Mata manajer terbelalak. Wajahnya mulai pucat saat membandingkan surat itu dengan wajah Suryani. Ini bukan sekadar keributan biasa. Ini adalah masalah hukum dan skandal moral. Minggir kalau tidak mau jadi kaki tangan. Atau perlu saya panggil polisi? Bukan karena menghalangi, tapi karena tanggung jawab moral. Gertakan Jasmine yang berani membuat manajer itu perlahan mundur. Para satpam juga saling berpandangan dan memberi jalan. Mereka menyadari bahwa jika mereka menghalangi istri sah yang datang untuk menggerebek perselingkuhan dengan kekerasan, mereka bisa terseret ke dalam tuntutan hukum di kemudian hari. Jasmine tanpa ragu menuju pintu utama aula pernikahan yang besar. Suryani mencengkeram erat selimut yang menutupi lututnya dengan tangan gemetar. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ekspresinya tetap dingin, sedingin es. Jasmine, yang memegang gagang pintu, menunduk menatap Suryani dan mengangguk. Itu adalah isyarat tanpa kata yang berarti. Mama, sudah siap? Suryani juga mengangguk tanpa suara. Jasmine mendorong pintu ganda yang besar itu dengan sekuat tenaga. Saat pintu besar itu terbuka, musik perayaan yang megah yang memenuhi aula, tepuk tangan meriah para tamu, dan suara bersemangat pembawa acara tumpah ruah ke lobi. Semua kebisingan itu terdengar seperti jeritan iblis di telinga Suryani. Dan diikuti oleh gumaman rendah Suryani yang lebih mengerikan dari musik itu. Nah, sekarang, sebagai ganti uang amplop, akan kutunjukkan akhir dari semua ini. Semuanya sudah berakhir. Saat pintu ganda yang besar itu terbuka, musik perayaan yang meriah yang memenuhi aula tiba-tiba berhenti, seolah-olah seseorang telah menelan seluruh suara di dunia. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula pernikahan hotel. Sekitar 500 tamu yang tadinya bertepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin pria dan wanita, serempak menoleh ke arah pintu masuk. Dan mata mereka pun mulai dipenuhi kengerian. Di bawah sorotan lampu kristal yang berkilauan, kontras dengan karpet merah, terhampar pemandangan berwarna darah. Seorang wanita dengan wajah pucat, pakaian pasien bernoda merah, jarum infus menancap di lengannya yang kurus, duduk tak berdaya di kursi roda. Sosok Suryani yang seperti arwah penasaran yang kembali dari ambang kematian, sungguh pemandangan yang aneh dan mengerikan di tengah aula pernikahan yang megah dan mewah ini. Bau disinfektan dan rumah sakit merayap, menyebar ke seluruh udara aula yang tadinya dipenuhi parfum dan aroma bunga. Para tamu yang duduk di barisan paling depan, menutup hidung dan mengerutkan dahi. Apa-apaan itu? Ada pasien? Itu bukan darah. Kan? Ya ampun. Apa ada kecelakaan? Siapa wanita itu? Kenapa dia begitu? Keheningan pecah oleh bisikan para tamu yang menyebar seperti ombak. Bahkan pembawa acara pun nyaris menjatuhkan mikrofonnya karena terkejut. Mempelai pria, Baskara, dan mempelai wanita, Mita, yang berdiri di atas panggung tertinggi di ujung, Aisley. Kedua orang yang berdiri angkuh seolah menjadi tokoh utama dunia, wajah mereka seketika pucat pasi, terutama Mita. Ia nyaris menjatuhkan buket bunga impor di tangannya dan terhuyung. Fakta bahwa gaun mahal yang ia kenakan, panggung mewah tempat ia berdiri, semuanya dibuat dari hasil memeras darah temannya yang sedang sekarat, pasti menusuknya seperti belati saat melihat pakaian pasien berdarah itu. Sekalipun memakai topeng setebal apapun, saat kebenaran berjalan di depan mata, secara naluriah pasti akan tersentak. Mata Baskara juga bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Seharusnya dia masih dioperasi. Tidak, seharusnya dia tidak bisa bangun. Kepanikan dan ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Mulutnya ternganga seolah melihat orang yang tidak mungkin kembali hidup. Tapi itu hanya sesaat. Siapakah mereka? Mereka adalah ular berbisa berhati dingin yang tidak berkedip sedikitpun saat mengkhianati sahabat 20 tahun dan istri sahnya.
Mereka menelan ketakutan sesaat dan memutuskan untuk mengubah krisis ini menjadi peluang, menjadikan Suryani sebagai mangsa untuk dijatuhkan ke jurang. Mita dengan cepat mengubah ekspresinya, mengambil kembali buket yang jatuh dan merebut mikrofon dari pembawa acara. Lalu, ia mulai berakting dengan suara yang seolah akan menangis. Bakat penipu ulung yang bisa membuka dan menutup keran air matanya sesuka hati. Ya ampun, Suryani, astaga. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mita, dengan ekspresi seolah sangat khawatir, turun dari panggung dan berlari menyusuri Aisle, seperti orang gila. Bagi para tamu, ia terlihat seperti pengantin wanita malaikat yang mengkhawatirkan temannya yang sakit. Akting menjijikan itu membuat perut Suryani mual. Memainkan peran khawatir dengan mulut yang telah menghisap darah, adakah pemandangan yang lebih memuakkan dari ini di dunia? Mita berlutut di depan kursi roda dan menggenggam tangan dingin Suryani. Sentuhan tangannya begitu panas dan lengket hingga membuat sekujur tubuh merinding. Tangan sahabat yang telah bersama selama 20 tahun. Tangan yang berbagi payung saat hujan, saat ini terasa seperti tangan yang dilumuri racun. Semuanya, saya minta maaf. Sungguh minta maaf. Mita menundukkan kepala kepada para tamu dengan mata berkaca-kaca. Teman saya, sahabat terbaik saya, baru saja menjalani operasi besar, dan karena efek sampingnya, pikirannya sedikit terganggu. Dia bilang melihat hal-hal aneh, dan akhirnya sampai ke sini. Satu kalimat itu membalikkan keadaan. Seketika, Suryani bukan lagi istri sah yang dirampas suaminya, melainkan pasien gila yang datang untuk merusak pernikahan temannya. Pelaku berpura-pura menjadi korban, dan korban diperlakukan sebagai orang gila. Sungguh pembalikan yang luar biasa. Kekerasan paling kejam di dunia bukanlah pukulan, melainkan kebohongan, dan kata-kata itu tidak salah. Terasa di kulit bagaimana tatapan mata berubah dari kaget menjadi kasihan, lalu menjadi celaan dan ejekan. Aduh, kasihan sekali di usia muda. Tapi, meskipun sakit, apa pantas datang ke pernikahan orang lain dengan penampilan seperti itu? Sepertinya dia sudah gila. Pengantin wanitanya benar-benar sabar seperti Dewi. Panah-panah celaan yang menghujani menusuk satu persatu ke dalam hati Suryani. Tatapan orang-orang lebih sakit dan perih daripada rasa sakit di area operasi. Dunia ini begitu tidak adil dan menyakitkan, di mana orang yang mengatakan kebenaran menjadi orang gila, dan orang yang berbohong menjadi malaikat. Jasmine hendak berteriak karena tidak terima, tetapi Suryani menggenggam erat tangan putrinya untuk menahannya. Sekarang bukan saatnya untuk emosi. Topeng mereka harus dilepaskan perlahan, dengan sangat menyakitkan. Jika terburu-buru, itu hanya akan memperkuat akting mereka. Jika sudah mencabut pedang, harus menusuk tepat di bagian yang paling sakit. Saat itu, suamiku Baskara juga berlari tergesa-gesa menyusuri Aislel. Ia sengaja memasang ekspresi khawatir demi para tamu, tetapi begitu matanya bertemu dengan mata Suryani, sifat aslinya keluar. Ia dengan kasar menarik pegangan kursi roda Suryani dan berbisik rendah di telinganya seperti binatang buas, "Kamu sudah gila? Kamu pikir ini di mana? Cepat pergi dari sini." Suryani merasakan napas dari mulutnya dan berpikir, apakah mulut suami yang telah hidup bersamaku selama 3 tahun ini baunya sebusuk ini? Pergi sebelum aku menghentikan pembayaran biaya rumah sakitmu. Kamu sengaja mau menghancurkan hidupku, ya? Ancaman Baskara membuat Suryani tertawa sinis. Biaya rumah sakit? Uang siapa itu? Beraninya seorang pencuri bertingkah seperti pemilik? Sungguh tak tahu malu. Menusuk pisau ke dada lalu marah karena berdarah. Suryani menepis tangan Baskara dengan sekuat tenaga. Jarum infus bergetar dan darah mengalir balik, tetapi rasa sakit sama sekali tidak terasa. Amarah telah menjadi bius yang mematikan semua indera di tubuhnya. Suryani terengah-engah dan berteriak sekeras-kerasnya hingga seisi aula bergetar, "Biaya rumah sakitku? Hei pencuri, kamu mencuri biaya rumah sakitku untuk mengadakan pertunjukan ini, kan?" Suara Suryani menggema. 500 tamu serempak menahan napas, dan bahkan pecahan kaca lampu kristal pun seolah bergetar. Apa? Pencuri? Mengadakan pernikahan dengan mencuri biaya rumah sakit? Apa maksudnya? Wajah Baskara yang panik memerah dan membiru. Ia dengan tergesa-gesa memberi isyarat mata kepada para satpam di sekitarnya. Sinyal untuk menutup mulutnya dan menyeretnya keluar sebelum ia bicara lebih banyak.
Para satpam berbadan tegap mulai mendekati Suryani dengan mengancam. Saat itu, Mita menghalangi jalan Suryani dan sekali lagi berakting. Dengan pura-pura prihatin, ia merangkul bahu Suryani dan berbisik di telinganya. Bau parfum menusuk hidung. Bau manis itu bisa begitu memuakkan, Suryani baru merasakannya hari itu. Suryani, tolong tenang. Kamu tidak sadar sekarang. Orang-orang melihat. Ayo kita ke rumah sakit dan berobat, ya? Nanti aku jelaskan semuanya. Jelaskan? Apa yang bisa ia jelaskan padaku? Apakah ia akan menjelaskan bagaimana ia menginjak-injak persahabatan 20 tahun? Mencuri harga nyawaku? Dan tidur dengan suamiku? Sentuhan munafik itu di bahunya membuat mata Suryani menyala. Amarah yang tak tertahankan menyelimuti seluruh tubuhnya. Suryani mencengkeram erat ujung gaun pengantin putih bersih yang dikenakan Mita. Ia mencengkeramnya begitu kuat hingga kukunya terasa akan patah, tetapi tidak berhenti. Rendah impor yang mahal itu kusut dan menegang. Dan dengan suara robekan yang kasar, sisi gaun Mita sobek. Secarik kain putih tergenggam di tangan Suryani yang pucat. Ini, gaunku. Kamu tahu berapa harganya? Mita menjerit, menunjukkan sifat aslinya. Topeng malaikat yang pura-pura khawatir itu terlepas dalam sekejap. Mata para tamu serempak membelalak. Tapi Suryani tidak melepaskannya. Justru, ia menatap lurus ke wajah Mita dan melontarkan satu kalimat yang menusuk hingga ke tulang. Mita, gaun yang kamu pakai itu, apakah kamu buat sebagai ganti kain kafanku? Warnanya cocok sekali. Ah, apa? Kamu membuatnya dengan uang yang seharusnya kupakai saat aku mati, kan? Karena dibeli dengan harga nyawaku, ini bajuku, kan? Benar, tidak? Mata Suryani bukan lagi mata manusia. Itu adalah mata iblis yang kembali dari neraka setelah kehilangan segalanya. Tertekan oleh tatapan tajam yang dingin itu, Mita mundur. Mata wanita yang tadinya berakting sebagai malaikat itu kini dipenuhi ketakutan. Udara di sekitarnya terasa membeku. Mita, yang ketakutan, menatap Baskara dan berteriak, wanita ini benar-benar sudah gila. Cepat seret dia keluar. Gaunku rusak semua. Begitu Mita berteriak, dua orang satpam berbadan tegap mendekat dan memegang kedua sisi kursi roda Suryani. Jasmine berusaha menghalangi dengan seluruh tubuhnya, tetapi tidak bisa melawan pria-pria berbadan besar itu. Jangan sentuh. Jangan sentuh tubuh ibu saya. Nanti saja bicaranya di luar. Ini mengganggu acara. Jika tidak kooperatif, kami akan membawa Anda secara paksa. Para satpam hendak mengangkat kursi roda. Tubuh Suryani terangkat bersama kursi rodanya. Selang infus menegang dan rasa sakit yang panas menjalar dari area operasi. Para tamu berdecak lidah dan memalingkan muka. Sementara Baskara dan Mita tampak menghela napas lega. Jika diusir seperti ini, semuanya akan berakhir. Aku tidak bisa membiarkan mereka tersenyum kemenangan. Suryani menggertakkan giginya dan menatap ponsel yang diletakkan di pegangan kursi roda. Layarnya masih menyala. Dan di layar itu, kartu serangan balik terakhir yang disiapkan Suryani telah menunggu. Tepat pada saat itu, Suryani menekan tombol, speakerphone, di ponselnya dengan tangan gemetar. Suara mekanis namun sangat dinantikan dari ponsel yang volumenya dinaikkan, maksimal itu mengalir keluar dan membelah keributan di aula dengan sekali tebas. Baik, Ibu. Pembatalan persetujuan untuk seluruh transaksi senilai 700 juta rupiah yang Anda laporkan telah berhasil. Permintaan pengiriman polisi juga telah kami terima. Suara jelas operator itu menggema di seluruh aula seolah melalui mikrofon. Seketika, wajah Baskara menjadi hitam pekat. Kakinya gemetar hebat seolah akan berlutut. Sentuhan kasar para satpam pun berhenti seolah sihir. Mita, sambil memegangi gaunnya yang sobek, membeku dengan mulut ternganga. Pemandangan itu seolah waktu berhenti. Suryani tersenyum, lebih menakutkan dan dingin dari iblis, di antara rambutnya yang acak-acakan. Rasa sakit, penghinaan, kesedihan, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah dendam yang dingin. Kalian dengar. Sumber dana pernikahan kalian baru saja putus. Nah, pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Suara mekanis itu menghantam aula pernikahan Hotel S, dan seketika udara di dalam aula mulai berputar aneh. Seperti riak air yang menyebar membentuk lingkaran saat sebuah batu dilemparkan ke permukaan air yang tenang.
Yang pertama bereaksi adalah pihak hotel. Manajer umum aula pernikahan yang tadinya berdiri dengan sopan dengan tangan di belakang punggung, kini menempelkan walkie-talkie ke telinganya dan mengangguk dengan ekspresi serius, lalu segera berlari ke atas panggung. Langkah kakinya tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada bapak mempelai pria. Yang ada hanyalah kepanikan seorang kreditur yang takut uangnya tidak kembali. Di hadapan uang, VIP pun hanyalah seorang debitur. Kebenaran itu terungkap dengan sangat jelas saat itu. Bapak Baskara, ada apa ini? Laporan pencurian kartu? Suara manajer menggema jelas melalui mikrofon. Panggilan bapak mempelai pria lenyap, digantikan dengan panggilan nama yang seolah menagih utang, membuat para tamu mulai berbisik. Perubahan satu panggilan itu telah membalikkan suasana sepenuhnya. Apa? Pencurian kartu? Jadi benar kartu curian? Kalau begitu, wanita itu benar-benar istrinya dan mereka ini penipu? Astaga! Pernikahan palsu di hotel? Suasana berbalik drastis. Tatapan orang-orang yang tadinya menganggap Suryani sebagai pasien gila kini mulai dipenuhi kecurigaan. Arah angin telah berubah. Baskara, dengan wajah memerah karena panik, berbicara terbata-bata. Tangannya melambai di udara dan matanya bergerak gelisah. Ciri khas seorang pembohong yang terpojok. Tidak. Bukan begitu. Ini kesalahan. Kesalahan sistem. Istri saya. Maksud saya? Wanita itu, pikirannya sedang tidak stabil jadi dia membuat laporan palsu. Anda pikir saya siapa sampai diperlakukan seperti pencuri? Baskara memukul dadanya dan berteriak seolah tidak bersalah, tetapi ekspresi manajer tetap dingin. Bagi orang yang sudah berpengalaman di bidang itu, tangan Baskara yang gemetar dan matanya yang gelisah tidak mungkin luput dari pandangan. Kebohongan atau kebenaran, bukan isi perkataan yang menunjukkannya, melainkan tubuh orang yang berbicara. Manajer itu menegaskan dengan suara tegas. Laporan palsu atau bukan, sekarang persetujuan pembayaran telah dibatalkan seluruhnya. Jika tidak segera membayar lagi, kami tidak bisa melanjutkan acara. Biaya resepsi termasuk catering totalnya 750 juta rupiah. Tolong segera lunasi sekarang. Manajer itu menyodorkan mesin EDC nirkabel tepat di depan hidung Baskara. Tekanan tanpa kata yang berarti, "Tidak ada uang, silakan keluar." Manajer yang tadinya berkata, "Bapak mempelai pria, apapun yang Anda inginkan," kini mencekik leher Baskara dengan satu mesin EDC. Baskara menyeka keringat dingin yang membasahi dahinya dan dengan tangan gemetar mengeluarkan dompet dari saku jasnya. Di tengah situasi itu pun ia tidak bisa meninggalkan kesombongannya. Ia merendahkan suaranya dan berbicara dengan lantang. Gertakan terakhir untuk menjaga harga dirinya di depan para tamu. Tidak percaya omongan orang. Baiklah. Saya gesek lagi. Anda pikir saya tidak punya uang? Baskara mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna emas berkilauan dari dompetnya dan melemparkannya kepada staf. Sikapnya seolah berkata, "Lihat, inilah saya, puncak dari kesombongan. Gesek ini, limitnya besar, jangan khawatir." Staf itu menerima kartu dan memasukkannya ke dalam mesin. Semua mata tertuju pada mesin kecil itu. Suryani, Jasmine, dan Mita yang menatap Baskara dengan cemas, semuanya menahan napas. Suara mesin yang berputar terdengar sangat keras. Seperti keheningan di ruang sidang sebelum putusan dibacakan. Namun, alih-alih suara struk yang tercetak, terdengar bunyi peringatan yang tajam. Tulisan merah muncul di layar mesin dan staf itu berkata dengan datar, "Limit tidak mencukupi." "Pak." "Apa?" "Tidak mungkin." Baskara, yang panik, mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kali ini kartu berwarna hitam. "Kalau begitu, coba yang ini. Yang ini pasti bisa." Staf itu kembali memasukkan kartu, tapi hasilnya sama. Yang ini juga limit tidak mencukupi. Baskara, dengan tangan gemetar, mengeluarkan semua kartu di dompetnya dan menggeseknya satu persatu. Kartu-kartu yang dulu menjadi kebanggaannya sebagai pria, kini satu persatu mengeluarkan suara penolakan. Kartu diblokir. Kartu dilaporkan hilang. Saldo tidak cukup. Setiap kartu yang dikeluarkan Baskara ditolak. Ternyata, penampilannya saja yang mentereng, skor kredit Baskara sudah di titik terendah. Kehidupan kosong yang hanya bertahan dengan pinjaman sana-sini untuk bisnis dan gali lubang tutup lubang dengan kartu kredit, kini terbongkar di hadapan semua orang.
Kartu emas dengan nama timbul yang berkilauan itu ternyata isinya kosong melompong. Benar-benar pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Cemoohan bernada ejekan mulai terdengar dari antara para tamu. Apa? Tidak punya uang tapi mengadakan pernikahan di hotel? Bagaimana dia mau bulan madu? Ada-ada saja. Benar-benar. Wajah Baskara memerah seperti akan meledak. Lalu pucat pasi, ia dengan panik menatap Mita yang berdiri di sebelahnya. Tatapan memelas yang mengharapkan pertolongan. Sayang, kamu gesek dulu. Kenapa kartu-kartuku begini ya? Sepertinya ada masalah dengan jaringannya. Tapi reaksi Mita dingin. Ia menyembunyikan tas tangannya di belakang punggung dan memalingkan muka. Begitu melihat kenyataan Baskara di depan matanya, kalkulator di kepalanya sudah menunjukkan putus hubungan. Cinta? Di dunia mereka, saat uang habis, cinta pun ikut habis. Sayang, kamu yang selesaikan. Kenapa lihat aku? Aku kan sedang pakai gaun? Tidak ada kartu di tasku. Bukan, tadi aku lihat kamu masukkan ke tas. Itu di atas kursi, kan? Cepat berikan. Sudah kubilang tidak ada. Kenapa sih? Mita menepis tangan Baskara dengan kesal. Sikap yang sangat perhitungan seolah tidak ada urusan lagi dengan pria yang tidak punya uang. Kepercayaan antara dua orang yang akan mengikat janji suci cinta, terungkap betapa tipis dan menyedihkannya di hadapan uang. Cinta yang dimulai dengan uang orang lain, hancur begitu saja saat uangnya habis. Sungguh pemandangan yang memalukan. Menyaksikan pemandangan itu, Suryani bersandar dengan nyaman di kursi rodanya. Pemandangan yang begitu memuaskan hingga membuat rasa sakit di area operasinya terlupakan. Beban di hatinya terasa sedikit terangkat. Seperti sembelit 10 tahun yang akhirnya lancar. Tawa kering keluar dari mulut Suryani. Suara tawa itu membelah keheningan di aula dan pandangan orang-orang kembali tertuju pada Suryani. Kenapa? Kalau bukan uang curian, tidak mampu bayar makan? Suryani menatap Baskara dan Mita dengan penuh cemoohan. Pepatah tong kosong nyaring, bunyinya benar-benar cocok. Gelandangan tidak tahu diri mengadakan pesta di hotel. Rasakan. Ayo, lanjutkan saja. Siapa yang akan bayar makannya? Gertakan Suryani membuat Baskara gemetar karena malu. Tapi ia tidak bisa membantah. Saat ini, orang yang memegang kendali uang adalah Suryani yang duduk di kursi roda. Di sini, di mana uang adalah kekuasaan, Baskara yang bangkrut hanyalah pecundang yang tidak berdaya. Istana yang dibangun dengan uang orang lain betapa rapuhnya, kini ia pasti merasakannya hingga ke tulang. Manajer itu, seolah tidak ada lagi yang perlu dilihat, memberi isyarat kepada para staf, isyarat yang sangat dingin dan tegas. Di masyarakat kapitalis, pelanggan yang tidak memiliki kemampuan membayar bukan lagi raja. Hentikan acara. Matikan lampu, turunkan mikrofon, bubar. Dengan suara saklar yang kasar, lampu-lampu mewah mulai padam satu persatu. Lampu kristal yang tadinya bersinar terang menjadi gelap. Hanya lampu darurat berwarna merah yang menerangi aula dengan suram. Panggung yang tadinya seperti surga dalam sekejap berubah menjadi penjara bawah tanah. Baskara dan Mita yang tadinya berlagak seperti tokoh utama dunia di bawah sorotan lampu, kini terisolasi dalam kegelapan. Pemandangan yang menyedihkan seolah jatuh dari panggung mewah ke gang belakang yang dikejar hutang. Dalam kegelapan, gaun Mita yang sobek terlihat mengerikan, dan tuxedo Baskara terlihat sangat lusuh. Jangan dimatikan. Nyalakan lampunya. Ini pernikahanku. Mita berteriak sekuat tenaga. Tetapi para staf tidak menggubrisnya. Justru mereka mencabut kabel mikrofon. Membuat suaranya hanya menggema di udara lalu lenyap. Tempat di mana suara pun tidak diizinkan jika tidak membayar. Itulah wajah asli dunia gemerlap yang begitu mereka dambakan. Baskara yang terpojok kehilangan akal sehatnya dan menyerang Suryani. Semua panah amarah ia arahkan kepada Suryani. Sifat pengecut yang menyalahkan orang lain daripada kesalahannya sendiri keluar. Seperti orang yang menusuk kakinya sendiri lalu berteriak karena didorong orang lain. Semua ini karena kamu. Kamu yang merusak segalanya. Tidak akan kumaafkan. Baskara mengulurkan tangannya untuk mencengkeram kerah baju Suryani yang duduk di kursi roda. Wajahnya seperti binatang buas yang matanya gelap. Jasmine menjerit dan mencoba menghalangi, tetapi tidak berdaya. Tapi Suryani tidak menghindar. Justru ia menatap lurus ke mata Baskara dan membentak dengan dingin.
Beraninya kamu menyentuhku, dasar manusia yang kehabisan uang. Di mata Suryani tidak ada lagi rasa takut, hanya tekad dingin untuk menghancurkan lawannya yang berkilat. Saat Baskara tertegun oleh tatapan itu, dari dalam kegelapan, terdengar teriakan tajam seseorang. Angkat makanannya. Sekarang juga. Itu adalah suara penanggung jawab jamuan makan. Kini, giliran harga diri terakhir mereka, meja makan para tamu, yang akan dibalik. Angkat makanannya. Sekarang juga. Begitu teriakan penanggung jawab jamuan makan terdengar, para staf aula pernikahan bergerak serempak. Gerakan mereka cepat dan tepat seperti tentara terlatih. Di tangan mereka tidak ada sedikit pun keraguan atau belas kasihan. Dengan suara gemerincing yang kasar, para staf mengambil piring-piring yang baru akan disentuh oleh para tamu, dan dengan kasar menyapu makanan prasmanan yang tutupnya terbuka. Iga bakar yang masih mengepulkan asap, sushi yang berkilauan, dan hidangan penutup yang dihias dengan indah, semuanya lenyap seketika ke atas troli. Aroma gurih yang tadinya menggoda hidung, direnggut sebelum sempat mengudara. Mata para tamu yang meja makannya dibalik di depan mata terbelalak. Apa-apaan ini? Mau mengusir kami tanpa memberi makan? Kami sudah kasih amplop. Setidaknya biarkan kami makan dulu, mengundang orang lalu melakukan ini, keterlaluan. Keluhan para tamu meledak seperti gunung berapi, terutama kemarahan kerabat yang datang jauh-jauh dari luar kota dan para orang tua yang sudah berumur, mencapai puncaknya. Dalam budaya Indonesia, datang ke pesta lalu piring makannya direbut adalah penghinaan yang lebih besar daripada ditampar. Diundang ke pesta lalu diusir tanpa bisa makan sesuap pun, bagi para orang tua yang sangat menjaga harga diri, rasanya seperti dipukul palu di belakang kepala. Maaf, dari pihak penyelenggara belum ada pembayaran biaya makan, jadi kami tidak bisa menyediakan layanan. Para staf menjawab dengan datar sambil tanpa ampun mendorong troli makanan keluar. Di atas meja yang kosong, hanya gelas-gelas air yang tersisa dengan menyedihkan. Ruang jamuan yang tadinya bersinar dengan hiasan bunga segar dan peralatan makan perak, kini menjadi sepi seperti restoran yang akan bangkrut. Taplak meja mewah yang tersisa dengan sia-sia membuktikan betapa kosongnya pesta ini. Umpatan para tamu kini tertuju pada meja utama. Di tengah-tengah kekacauan yang dipenuhi tuduhan dan makian, berdirilah Baskara dan Mita, kedua orang yang tadinya menjadi tokoh utama dunia, kini menjadi pesakitan yang dilempari batu. Hei, Baskara, memalukan sekali. Kamu benar-benar mencoreng mukaku. Mita, kamu bilang akan menikah dengan orang kaya? Ini kaya? Orang yang tidak bisa bayar makan pun kamu jadikan besan? Tante dan bibi Mita berlari dan mendorong bahu Mita sambil memarahinya. Wajah Mita memerah seperti buah bit, tidak tahu harus berbuat apa. Baginya yang seumur hidup dalam kesombongan, gelar pengantin wanita yang membuat tamu kelaparan karena tidak punya uang adalah aib yang lebih baik dikubur hidup-hidup. Kepura-puraan hidup kaya dan bahagia di depan orang lain, hancur berkeping-keping saat itu. Mita yang panik akhirnya membuka tas tangannya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan selembar kartu kredit yang disembunyikannya sebagai harga diri terakhir dan dana darurat. Kartu dengan limit tertinggi yang dibuatnya dengan jaminan buku tabungan hasil jerih payahnya seumur hidup. Baiklah. Aku yang bayar. Gesek ini dulu. Mita melemparkan kartu itu kepada staf. Baskara, melihat pemandangan itu, diam-diam memalingkan muka. Seperti orang yang merasa bersalah, ia berpura-pura menghitung kelopak bunga di lantai aula. Tatapan pengecut itu sudah menunjukkan jawabannya, tetapi Mita belum menyadarinya. Staf itu menerima kartu dan memasukkannya ke dalam mesin. Mita melipat tangannya dan mendengus sambil menatap tajam para staf. Ekspresinya seolah berkata, "Begitu pembayaran berhasil, kalian semua akan habis. Akan aku laporkan dan pecat kalian semua." Tapi dunia tidak berpihak padanya. Sekali lagi, terdengar bunyi peringatan yang tajam. Wajah Mita mengeras seperti batu. "Bu, kartu ini diblokir." "Apa? Tidak mungkin. Aku sangat menjaga kartu ini. Limitnya 500 juta. Coba lagi." Mita mengamuk, tetapi staf itu menggelengkan kepala dengan tegas dan memberitahukan fakta yang sangat kejam. Bukan masalah limit, tapi statusnya diblokir karena ada tunggakan pinjaman yang disita." Apa? Pinjaman? Aku tidak pernah pinjam uang." Mata Mita bergetar hebat.
Ia adalah orang yang seumur hidup membenci utang dan tidak pernah mendekati pinjaman. Ia bangga karena selalu menjaga kreditnya dengan baik, tapi tunggakan pinjaman, sungguh hal yang tidak masuk akal. Saat itu, sebuah ingatan melintas di benak Mita seperti kilat. Beberapa bulan lalu, Baskara meminjam kartunya dengan alasan mendesak untuk modal usaha, hanya untuk memeriksa kredit. Ia bersumpah dengan mengangkat kedua tangannya bahwa ia hanya akan menggunakannya sebagai jaminan dan tidak akan menyentuh kartu itu sama sekali. Pikiran jangan-jangan merayap di punggungnya. Mita perlahan menoleh dan menatap Baskara. Baskara berkeringat deras dan menatap ke kejauhan. Sikap pengecut itu mengatakan segalanya. Bukan mulutnya, tapi tubuhnya yang mengaku. Baskara, suara Mita rendah dan dalam seolah dari dasar neraka. Kamu, pakai namaku untuk apa? Jangan-jangan, kamu pinjam uang? Dengan jaminan kartuku? Tidak. Itu. Karena mendesak, aku berniat segera mengembalikannya, tapi aku tidak tahu bunganya akan membengkak secepat itu. Suara tamparan keras membelah udara. Telapak tangan Mita menampar pipi Baskara. Suara yang renyah dan berat itu menggema ke seluruh penjuru aula. Para tamu serempak menahan napas. Kamu manusia? Kamu juga mencuri uangku? Lalu apa? Cinta? Belahan jiwa? Jangan bercanda. Mita kehilangan akal sehatnya dan mencengkeram kerah baju Baskara, mengguncangnya. Ia tidak peduli ujung gaunnya terinjak dan sobek. Cinta yang hancur berkeping-keping di hadapan uang. Tidak, sejak awal ini adalah perselingkuhan yang diikat oleh uang, jadi wajar jika akhirnya kotor dan keji. Hubungan yang dimulai dengan uang orang lain, hancur saat uangnya habis, dan kini mereka saling mencengkeram kerah baju. Wajah asli kedua orang itu terbongkar di hadapan semua orang. Melihat pemandangan itu, ibu mertua tidak tahan lagi dan berlari maju. Kasih sayang seorang ibu yang tidak bisa melihat anaknya ditampar. Tapi wanita tua itu mengayunkan tongkatnya dan justru menyalahkan Suryani yang duduk di kursi roda. Ia berpikir semuanya adalah salah Suryani. Kesalahan anaknya tidak terlihat. Yang terlihat hanya kebencian terhadap menantu orang lain. Hati yang bengkok itu terungkap dengan jelas. Dasar perempuan sialan, semua ini karena kamu. Sejak kamu datang, rumah ini sial. Ibu mertua berteriak dan menghalangi kursi roda Suryani, menunjuk-nunjuknya. Mulutnya yang menyemburkan kata-kata kasar sambil meludah benar-benar seperti iblis. Kalau saja kamu cepat mati, anakku bisa menikah lagi dan hidup senang. Kenapa kamu kembali? Kenapa? Dasar keras kepala, jahat. Kalau saja kamu tidak ada, semua ini akan beres. Mendengar kata-kata itu, hati Suryani mencelos. Selama 3 tahun ia merawatnya, membersihkan kotorannya, mengoleskan salep pada luka baringnya, memijat punggungnya setiap subuh. Ia merawatnya lebih dari orang tuanya sendiri, tapi balasannya hanya, kenapa tidak mati? Sungguh kata-kata yang kejam dan menusuk, menggerogoti sisa kepercayaan terakhir terhadap manusia. 3 tahun merawatnya tanpa tidur di malam hari, terasa sia-sia dan hancur bersama air mata. Ibu mertua yang tidak bisa menahan amarahnya mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Suryani. Ia mengangkat tongkatnya untuk memukul Suryani. Tapi tongkat itu tidak mengenai Suryani. Jasmine dengan tepat menangkap pergelangan tangan neneknya dan menghalanginya. Mata cucu perempuan yang tadinya lembut kini bersinar tajam. Ia bukan lagi cucu baik yang menuruti kemauan neneknya. Ia adalah anak perempuan yang bertekad menjadi perisai untuk melindungi ibunya. Nenek, cukup. Tidak malu? Beraninya kamu melotot pada orang tua. Lepaskan. Tidak akan. Nenek? Nenek tahu kan waktu papa mencuri uang mama? Saat mama membersihkan kotoran nenek, papa bersenang-senang di luar dengan uang itu. Nenek tahu semua itu, tapi kenapa nenek tega pada mama? Apa salah mama pada nenek? Serangan fakta dari Jasmine membuat ibu mertua terdiam, mulutnya ternganga. Seperti ikan mas yang kehabisan air, mulutnya hanya bergerak-gerak karena tidak bisa berkata apa-apa. Bisikan para tamu yang berdecak lidah terdengar dari segala penjuru. Astaga! Menantunya mencuri uang, ibu mertuanya tahu tapi diam saja. Sudah. Pikun rupanya. Untung tidak jadi besan dengan keluarga seperti itu. Bukan manusia. Para tamu yang sudah paham situasinya mulai meninggalkan tempat satu persatu. Ada yang mengumpat sambil mengambil kembali amplop uangnya,
Ada yang menggelengkan kepala sambil pergi. Aula pernikahan yang mewah itu dalam sekejap menjadi berantakan. Suryani menyaksikan kekacauan itu dengan tenang. Tatapan matanya dingin dan penuh penghinaan. Tidak perlu lagi marah pada mereka. Roda kehancuran mereka sudah mulai berputar. Suryani berkata dingin kepada manajer yang berdiri di sebelahnya, "Usir semua orang ini. Aula ini saya yang pesan dengan uang saya, jadi saya juga yang membatalkannya. Tolong keluarkan para tamu tak diundang ini." Manajer itu mengangguk dan memberi isyarat mata kepada para satpam. Para satpam mulai mendekati Bhaskara, Mita, dan ibu mertua dengan mengancam. Di tengah kekacauan itu, Jasmine diam-diam mundur dari belakang kursi roda Suryani. Tanpa ada yang menyadari, ia menyelinap ke dalam kegelapan di belakang panggung. Di tangannya, ada sebuah USB kecil. Dalam kegelapan, kepingan logam kecil itu berkilauan terkena cahaya lampu darurat. Langkah Jasmine diam-diam dan cepat. Tujuannya hanya satu, ruang kontrol video yang mengendalikan semua layar di aula. Video puncak acara yang sebenarnya harus ditayangkan sebelum semua tamu pergi. Bom terakhir yang akan menjadi penutup pernikahan ini akan segera meledak. Di koridor belakang panggung yang gelap, di depan ruang kontrol video, Jasmine berhenti sejenak untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Membuka pintu ini berarti melintasi sungai yang tidak bisa diseberangi lagi. Tapi tidak ada alasan untuk ragu. Mengingat air mata darah yang ditumpahkan ibunya sendirian di kamar rumah sakit selama 3 tahun, ia siap terjun ke neraka sekalipun. Jasmine mengetuk pintu dengan sopan dan membukanya. Di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya monitor, seorang staf video terkejut dan berbalik. "Siapa?" "Dilarang masuk selain petugas. Silakan keluar." Staf itu menunjukkan kewaspadaan terhadap tamu tak diundang dan berdiri dari kursinya. Jasmine tidak panik dan mengeluarkan selembar surat kusut dari sakunya. Kartu keluarga yang sama yang ia tunjukkan kepada manajer lobi tadi. Selembar kertas usang yang penuh bekas tangan itu kini menjadi senjata terkuat Jasmine. "Selamat siang. Saya putri dari mempelai pria hari ini, dan ini surat-surat ibu saya, yaitu istri sah dari mempelai pria." "Apa? Putri mempelai pria?" Mata staf terbelalak. Sepertinya ia mulai memahami duduk perkara keributan di luar. Jasmine melanjutkan dengan suara tenang namun penuh keputusasaan, "Ibu saya ingin memberikan ucapan selamat atas awal baru ayah saya, jadi beliau membuat video khusus. Saya mohon video ini ditayangkan sebelum para tamu pergi. Ini adalah hadiah terakhir dari keluarga." Jasmine menyerahkan USB di tangannya. Staf itu ragu sejenak. Menayangkan video di luar jadwal acara pada dasarnya dilarang. Tapi menolak permintaan mendesak dari istri sah, dan putrinya juga situasi yang sulit, apalagi di luar sudah terjadi keributan. Staf itu menghela napas sambil mendengar teriakan dan suara pecahan dari luar. Seharusnya tidak boleh, tapi acaranya juga sudah berantakan. Menayangkan satu video tidak akan jadi masalah besar. Tidak ada virus, kan? "Iya, filenya bersih. Jangan khawatir." Staf itu, dengan rasa penasaran yang aneh, menerima USB dan mencolokkannya ke komputer. Senyum tipis tersungging di bibir Jasmine. Ini bukan peretasan atau penyusupan ilegal. Ini adalah pelaksanaan hak yang paling sah dan kejam atas nama keluarga. Membuka topeng kebohongan dengan pedang kebenaran di dalam batas hukum. Itulah cara balas dendam yang dipilih Jasmine. Beberapa saat kemudian, di aula yang sudah menjadi medan perang, layar besar yang tadinya mati mulai berkedip dan menyala kembali. Para tamu berhenti berbisik dan serempak menatap layar. Apa itu? Video apa lagi yang mau ditayangkan? Video permintaan maaf, alih-alih musik latar yang romantis, terdengar suara mesin yang kering dan layar pun berganti. Dan di depan mata para tamu, terhampar pemandangan yang sulit dipercaya. Di bagian atas layar, tanggal dan lokasi tercetak dengan jelas, dan di dalamnya, muncul 2 orang pria dan wanita yang tidak asing. Bhaskara dan Mita. Keduanya, sambil celingak-celinguk takut terlihat orang, saling merangkul pinggang dan masuk ke dalam sebuah gedung. Kualitas gambarnya buram, tetapi tingkah laku mencurigakan Bhaskara dan gerak tubuh genit Mita terlihat jelas. Para tamu yang melihat tanggalnya terkejut. Tanggal itu, bukankah itu hari Suryani masuk rumah sakit untuk operasi kanker? Benar. Waktu itu aku menjenguknya. Suryani berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit. Sementara mereka berdua,
Kejutan tidak berhenti di situ. Layar berganti, dan kali ini, rincian transaksi rekening bank ditampilkan sebesar layar. Bukti-bukti krusial yang ditemukan Jasmine saat menggeledah laci meja Baskara. Rincian transfer 700 juta rupiah dari dana diagnosis kanker Suryani kepada Baskara, dan tempat-tempat di mana uang itu digunakan ditandai dengan warna merah. Uang muka gedung pernikahan Hotel S, pembelian tas mewah, tiket pesawat bulan madu, biaya makan di restoran mewah. Rincian penggunaan yang berderet-deret itu mengungkap wajah asli Baskara dan Mita yang keji. Itu bukan sekadar perselingkuhan. Itu adalah catatan kejahatan berhati dingin yang menikmati kesenangan dengan mencuri harga nyawa istrinya. Saat istrinya berdarah di meja operasi, mereka membeli tas mewah dengan harga darah itu, makan steak di restoran mewah. Bisakah ini disebut perbuatan manusia? Desahan tertahan terdengar dari antara para tamu. Bagaimana bisa manusia begitu? Itu bukan perbuatan manusia, uang operasi istri yang kena kanker dipakai untuk membeli tas wanita lain. Itu bukan manusia. Sampah, desahan dan kemarahan menyebar di antara para tamu seperti ombak. Kerabat Mita tidak bisa mengangkat kepala karena malu dan melarikan diri, sementara teman-teman Baskara berdecak lidah dan memalingkan muka. Mereka tampak ingin segera pergi karena malu mengenal orang seperti itu. Baskara dan Mita yang berdiri di atas panggung menatap layar seperti orang kesurupan. Aib mereka disiarkan di layar raksasa di hadapan ratusan orang. Di mana lagi ada penghinaan yang lebih sempurna dan kejam dari ini? Di layar pernikahan yang seharusnya paling gemerlap, wajah asli mereka yang paling keji terpampang besar. Matikan, jangan dimatikan. Siapa yang menyalakan itu? Mita berteriak histeris. Ia menendang ujung gaunnya dan berlarian di atas panggung untuk menutupi layar, tetapi tidak berdaya menutupi layar raksasa itu. Justru, terkena cahaya dari layar, wajahnya yang berkerut terlihat semakin mengerikan. Wanita bergaun putih bersih yang histeris di bawah cahaya kebenaran itu menunjukkan dengan seluruh tubuhnya betapa kejinya akhir dari sebuah kebohongan. Itu bohong. Rekayasa, itu palsu. Mita melambaikan tangannya di udara dan meronta. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kebenaran terlalu jelas, dan buktinya lebih dari cukup. Sekeras apapun ia berteriak bohong. Angka, tanggal, dan video telah mengatakan segalanya. Saat itu, seseorang mengambil mikrofon yang tergeletak di bawah meja pembawa acara. Itu adalah Suryani yang duduk di kursi roda. Ia menggenggam erat mikrofon dengan tangan gemetar dan perlahan membuka mulutnya. Suara Suryani yang mengalir melalui pengeras suara tenang, tetapi penuh dengan hawa dingin yang menusuk. Semua mata di aula tertuju pada wanita kecil di atas kursi roda. Suryani perlahan menatap para tamu dan melanjutkan kata-katanya dengan jelas. Semuanya sudah lihat dengan jelas. Suaranya tidak basah oleh air mata. Air matanya sudah kering di kamar rumah sakit. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin. Kalian sekarang sedang menyaksikan pernikahan seorang pencuri yang mencuri biaya operasi istri sahnya yang kena kanker. Dengan teman saya yang membeli tas mewah dengan uang itu. Setiap kata Suryani bagai belati yang menusuk jantung Baskara dan Mita. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu melancarkan serangan terakhir. Saya sungguh minta maaf kepada Anda semua yang datang untuk memberikan selamat. Tapi pernikahan ini salah. Ini adalah sandiwara penipuan yang kotor dan keji, yang diadakan dengan mencuri harga nyawa saya. Pengakuan Suryani membuat aula hening seolah disiram air dingin. Hanya napas berat Baskara dan Mita yang terdengar. Dalam keheningan itu, beban kebenaran terasa begitu berat. Keheningan itu dipecahkan oleh jeritan ibu mertua. Ia tidak tahan lagi melihat anaknya dipermalukan di hadapan semua orang. Kasih sayang seorang ibu yang bengkok, yang hanya tahu anaknya berharga tapi tidak peduli darah anak orang lain, sekali lagi meledak. Dasar perempuan jahat. Tutup mulutmu. Ibu mertua mengangkat tangannya untuk menampar pipi Suryani. Sentuhan tangan yang penuh dengan niat membunuh, sulit dipercaya itu adalah tangan orang tua. Suryani tidak menghindar. Ia menatap wanita tua itu tanpa berkedip. Tidak ada lagi alasan untuk dipukul atau menerima pukulan. Tapi tangan itu tidak mengenai pipi Suryani. Seorang satpam yang berdiri di sebelahnya menangkap pergelangan tangan ibu mertua. Sepertinya para satpam pun sekarang sudah tahu siapa yang harus mereka bela. Tidak ada alasan untuk membela orang yang tidak punya uang, tidak punya alasan,
dan bahkan tidak punya kebenaran. Ibu tahu ini bisa kena pasal penganiayaan, kan? Suryani tersenyum dingin dan berkata, belum cukup membantu anak ibu, sekarang mau menganiaya menantu juga? Sepertinya ibu ingin berurusan dengan hukum. Ibu benar-benar punya anak yang berbakti, masa tua ibu jadi gemerlap, lepaskan. Aku ini mertuanya, beraninya kamu? Ibu mertua meronta di genggaman satpam. Tetapi ia hanyalah seorang wanita tua yang tidak berdaya. Tidak ada yang membelanya. Justru para tamu berdecak lidah, pantas saja anaknya begitu. Orang tuanya lebih parah. Suryani meletakkan mikrofon dan menatap Baskara dan Mita yang terduduk di lantai. Tatapan matanya penuh dengan penghinaan, seolah melihat serangga yang tidak pantas diinjak. Nah, pertunjukan sudah selesai. Suryani mengangguk kepada manajer. Kalau polisi datang, serahkan semua orang ini. Buktinya ada di layar itu. Dengan ini, kemenangan hukum dan moral Suryani menjadi sempurna. Tapi masih ada satu hal yang tersisa. Menyaksikan mereka saling menggigit dan menghancurkan diri sendiri. Itulah penutup sejati dari drama balas dendam ini. Kembalikan uangku. Pernikahan palsu, tidak akan kubayar. Begitu pengakuan Suryani selesai, aula dalam sekejap berubah menjadi medan perang. Para tamu yang kehilangan akal sehatnya berbondong-bondong ke meja penerima tamu. Mereka saling dorong dan tarik untuk mencari amplop mereka, bahkan sampai berkelahi. Meja penerima tamu ambruk dan amplop-amplop putih berhamburan di lantai seperti salju. Pepatah lama yang mengatakan di hadapan uang tidak ada bangsawan atau rakyat jelata, benar-benar cocok dengan pemandangan ini. Itu amplopku, jangan sentuh, minggir. Aku kasih 500.000, kembalikan uangku. Tidak akan kuberikan sepeser pun pada keluarga penipu. Harga diri para tamu yang tadinya dengan sopan memberikan ucapan selamat, menjadi serpihan kertas di hadapan uang. Sifat asli manusia memang begitu telanjang, tangan yang tadinya bertepuk tangan untuk memberkati, berubah menjadi tangan yang merebut amplop dalam waktu kurang dari 1 menit. Di tengah kekacauan itu, yang paling hancur adalah Baskara dan Mita, yang tadinya menjadi tokoh utama hari itu. Di ujung aisle, yang kosong setelah semua tamu pergi, yang tadinya dipenuhi berkah berwarna merah jambu, kini hanya tersisa kelopak bunga yang terinjak, pita yang sobek, dan tempat lilin yang terguling dengan sepi. Mita menatap Baskara dengan mata kosong. Rambutnya acak-acakan dan gaunnya sobek di sana-sini, matanya hanya dipenuhi kebencian, di kepalanya hanya ada satu hal, uangnya yang hilang sebesar 500 juta rupiah. Cinta? Pernikahan? Semua itu sudah tidak tersisa sedikit pun. Hei, Baskara. Suara Mita rendah dan dingin seperti ular. Kamu bilang kamu pakai limit kartuku sampai habis? Uang 500 juta di rekeningku? Kemana semua? Jawab. Baskara memalingkan muka dan mundur. Sudah terlanjur ketahuan, tidak ada lagi yang bisa dijadikan alasan. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara melarikan diri dari situasi ini. Seumur hidupnya ia hidup seperti itu. Saat ada masalah, bukan menyelesaikannya, melainkan menghindar, bersembunyi, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Itulah satu-satunya cara bertahan hidup bagi manusia bernama Baskara. Itu. Kalau bisnis kan bisa saja begitu. Aku kan sudah bilang nanti akan kuganti. Ganti? Bagaimana caranya? Kamu yang punya banyak utang? Kembalikan uangku. Mita berlari, seperti binatang buas, dan mencengkeram kerah baju Baskara. Ia mencengkeramnya begitu kuat hingga dasi kupu-kupu Baskara putus dan jatuh ke lantai. Dasi yang tadinya menjadi simpul cinta, kini tergeletak di lantai berdebu seperti hubungan yang putus. Kembalikan uangku. Kembalikan sekarang juga. Dasar penipu. Memikirkan aku kehilangan seluruh dana pensiunku karena gelandangan sepertimu membuat darahku mendidih. Kamu juga senang kan pakai uangku? Siapa yang minta dibelikan tas mewah? Siapa yang merengek minta dibelikan setiap kali ada koleksi baru di mall? Itu kan kamu yang bilang mau membelikannya. Katamu itu uangmu. Kalau aku tahu itu uang curian, apa aku gila mau menerimanya? Teriakan kedua orang itu menggema di aula yang kosong. Pasangan yang tadinya saling mencintai dan tidak bisa hidup tanpa satu sama lain, kini saling mencabik-cabik karena uang. Batas waktu cinta ternyata hanya sampai saldo rekening habis. Sungguh menyedihkan dan kotor.
Istana cinta yang dibangun di atas uang orang lain, betapa mudahnya hancur. Kedua orang itu menunjukkannya dengan seluruh tubuh mereka. Baskara, yang harga dirinya terluka karena kerahnya dicengkeram, mendorong Mita dengan kasar. Pergi sana. Mita yang terdorong oleh kekuatan Baskara kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke belakang. Sialnya, di belakangnya ada kue pengantin 3 tingkat sisa para tamu. Dengan suara tumpul dan berat, Mita jatuh terduduk di atas kue. Gaun pengantin putih bersihnya berlumuran krim kocok lengket dan remah-remah roti. Sosok pengantin wanita yang anggun lenyap, digantikan dengan penampilan yang seperti baru saja keluar dari tempat sampah. Krim kocok putih menetes dari rambutnya dan hiasan ceri menggantung di telinganya seperti anting. Bagi Mita yang seumur hidup membanggakan penampilan dan keanggunannya, ini adalah penghinaan yang lebih besar daripada ditelanjangi. Beberapa tamu yang tersisa diam-diam mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam pemandangan itu. Momen yang akan menjadi sejarah kelam yang tidak akan pernah terhapus seumur hidup Mita. Pernikahan yang tadinya akan menjadi kebanggaan seumur hidup, berubah menjadi aib yang akan mengikutinya seumur hidup. Kamu. Mita menyeka krim di wajahnya dan menjerit histeris. Lalu, ia mengambil potongan kue sekenanya dan melemparkannya ke Baskara. Tidak akan kumaafkan. Hidupku jadi begini karena kamu, dasar bajingan. Potongan kue menempel di tuxedo, wajah, dan rambut Baskara. Baskara tidak mau kalah dan mengambil sisa makanan di lantai, melemparkannya ke Mita. Dasar orang gila, kalau saja kamu tidak menggodaku, aku tidak akan menyentuh uang asuransi Suryani. Semua ini karena kamu yang menghasut. Apa? Aku yang menggoda? Kamu yang duluan mengejarku, bilang suka padaku. Siapa yang merengek, bilang bosan dengan istri yang sakit dan suka padaku yang muda dan cantik? Kedua orang itu mulai saling menjambak rambut dan berguling di lantai. Gaunnya sobek, tuksedonya robek, dan wajah mereka tergores hingga berdarah. Dengan mulut yang tadinya akan mengucapkan janji cinta, kini mereka saling mencabik-cabik aib masing-masing. Benar-benar pertarungan lumpur yang keji. Akhir dari hubungan yang diikat oleh keserakahan, bukan cinta, memang pantas seperti ini. Melihat pemandangan itu, ibu mertua tidak tahan lagi dan ikut campur sambil mengayunkan tongkatnya. Tentu saja bukan untuk melerai Mita, melainkan untuk menyelamatkan anaknya. Kasih sayang seorang ibu yang bengkok, yang tidak ada duanya di dunia. Dasar perempuan sialan. Beraninya kamu menjambak rambut anakku yang berharga. Ibu mertua memukul punggung Mita dengan tongkatnya. Mita menjerit dan kali ini menjambak rambut ibu mertua. Ia sudah tidak peduli lagi dengan siapapun. Dasar rubah tua. Anaknya menipu, tapi kamu malah membelanya. Pantas saja anaknya jadi begitu. Tolong. Siapapun. Dia menyerang orang tua. Ketiga orang itu berguling-guling di lantai yang berlumuran kue. Jeritan, makian, dan suara robekan kain bercampur aduk menciptakan pemandangan neraka. Pemandangan itu lebih mirip iblis yang saling memangsa karena dibutakan oleh keserakahan daripada manusia. Penampilan ketiga orang yang berlumuran krim kocok putih itu menunjukkan dengan jelas esensi hubungan mereka yang keji. Suryani duduk di kursi roda dan menatap dingin pemandangan itu. Tidak ada lagi amarah atau kesedihan yang terasa. Yang ada hanyalah pikiran bahwa mereka kotor dan hina. Memikirkan ia telah menyia-nyiakan 3 tahun hidupnya karena orang-orang seperti itu, membuat masa lalunya terasa sia-sia. Tapi ia juga merasa beruntung karena mengetahuinya sekarang. Pepatah mengatakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jasmine. Suryani memanggil putrinya dengan suara rendah, lihat baik-baik. Itulah akhir dari keserakahan, itulah akhir dari mereka yang menyerah menjadi manusia. Jasmine mengangguk tanpa suara dan menggenggam erat tangan ibunya. Ibu dan anak itu tidak ikut campur dalam pertarungan kotor itu, mereka dengan anggun menyaksikan kehancuran mereka. Bukan dengan terjun ke dalam lumpur, melainkan dengan menatap dari atas lumpur. Itulah balas dendam yang paling anggun dan kejam yang bisa dilakukan Suryani. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara sirine yang nyaring. Mobil polisi telah tiba. Tak lama kemudian, 3 atau 4 orang polisi berseragam berlari masuk ke dalam aula. Polisi, hentikan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Polisi dengan paksa memisahkan ketiga orang yang saling menempel itu. Melihat penampilan mereka yang berlumuran krim dan sisa makanan, para polisi pun berdecak lidah.
Melihat pemandangan seperti ini di aula pernikahan, mungkin ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun karir mereka sebagai polisi. Bapak Baskara, Ibu Mita, ada laporan penggelapan, penipuan, dan penganiayaan. Polisi memborgol pergelangan tangan Baskara. Sentuhan logam dingin itu seolah menyadarkan Baskara. Kemarahan dan kesombongan yang tadinya ada lenyap, kini hanya ketakutan yang menguasai wajahnya. Ia menoleh dengan wajah pucat pasi mencari Suryani. Ia baru menyadari bahwa satu-satunya tali penyelamatnya adalah Suryani. Sungguh ironis, tali yang ia putuskan sendiri, kini ia meronta untuk memegangnya. Suryani, sayang. Baskara menepis polisi dan merangkak ke depan kursi roda Suryani. Ia berlutut di kaki Suryani. Dengan mulut yang tadinya membentak, cepat pergi dari sini, kini ia mengucapkan kata manis, sayang. Sayang yang hanya diucapkan saat butuh. Betapa murahnya kata itu, Baskara tidak pernah tahu. Sayang, aku salah. Aku sepertinya sudah gila. Tolong maafkan aku sekali ini, kita kan suami istri. Aku akan mengembalikan semua uangmu. Kumohon, jangan sampai ke kantor polisi. Suryani tersenyum sinis mendengar air mata buayanya. Suami istri? Sekarang baru bicara suami istri? Saat butuh baru suami istri? Saat sakit lebih buruk dari orang lain? Suryani baru tahu hari ini bahwa kata suami istri bisa terdengar begitu kotor. Suami istri? Suryani melepaskan tangan Baskara dari roda kursi rodanya dan berkata dengan dingin, hubungan suami istri sudah berakhir tadi. Yang ada di depanku sekarang bukan suamiku, tapi debitur. Kalau tidak punya kemampuan membayar, harus bertanggung jawab secara hukum, kan? Pernyataan dingin Suryani membuat Baskara terduduk di lantai dan menangis terseduh-seduh. Tapi di mata Suryani tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Kini, tinggal giliran mereka ditelanjangi habis-habisan di hadapan pengadilan. Belas kasihan hanya diberikan kepada manusia, bukan kepada binatang. Udara di ruang interogasi kantor polisi terasa berat dan dingin. Di bawah cahaya lampu neon, penampilan Baskara, Mita, dan ibu mertua yang duduk berdampingan dengan wajah berlumuran kue sungguh menyedihkan. Semangat mereka yang tadinya saling mencengkeram kerah baju dan berguling-guling lenyap, kini yang terdengar hanyalah suara otak mereka yang berputar kencang untuk mencari cara bertahan hidup. Krim kocok yang menempel di gaun mengering menjadi kuning di bawah lampu neon, dan saus ceri yang menempel di tuxedo menyebar seperti noda darah. Sungguh pemandangan yang memalukan. Pak Polisi, ini salah paham. Sungguh salah paham. Baskara memukul meja dan menyatakan ketidakbersalahannya. Ini hanya pertengkaran suami istri yang sedikit berlebihan. Apa salah kalau saya pakai sedikit uang istri saya? Dalam pernikahan, tidak ada uangku-uangmu, kan? Semua untuk kebaikan bersama. Baskara tetap tidak tahu malu di depan polisi. Polisi itu mendengus sinis, tetapi Baskara tidak berhenti. Ia masih punya satu pegangan, dan kalaupun tidak, kita bisa cerai, kan? Cerai lalu bagi harta Gonogini untuk membayarnya. Gedung atas nama istri saya itu kan kami bangun bersama setelah menikah, jadi saya juga punya bagian. Bagi dua saja, lalu bayar, selesaikan. Baskara terus menghitung. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa ia bisa menyelamatkan gedung ruko warisan Suryani dari ayahnya, dan dengan itu ia bisa melunasi utang dan memulai hidup baru. Ia berpikir gedung itu adalah tali penyelamat terakhirnya. Bahkan di dalam penjara pun, ia masih menghitung harta orang lain. Sungguh manusia yang mendarah daging dengan sifat tidak bertanggung jawab. Saat itu, pintu ruang interogasi terbuka dan Suryani masuk. Jasmine mendorong kursi rodanya, dan di belakangnya seorang pengacara berjas rapi mengikuti sambil membawa tas kerja. Suryani sudah melepas infusnya, tetapi masih mengenakan pakaian pasien. Namun, tatapan matanya lebih tegas dan dingin dari seorang hakim. Pakaian pasien itu justru terlihat seperti baju zirah, kehadirannya mendominasi ruang interogasi. Harta Gonogini? Suryani mendengus mendengar perkataan Baskara. Tawa sinisnya membelah keheningan di ruang interogasi seperti pisau. Mimpimu terlalu tinggi. Kamu tidak punya bagian sepeser pun. Apa? Jangan bercanda. Aku sudah bersusah payah mengurus gedung itu. Menghadapi penyewa, memperbaiki yang rusak, semua aku yang lakukan. Secara hukum pun kontribusiku diakui. Begitu Baskara berteriak, pengacara itu tanpa suara mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan meletakkannya di atas meja.
Suara berat itu menekan udara di ruang interogasi. Suara itu saja sudah membuat mulut Baskara terkatup. Bapak Baskara, Anda salah besar. Tidak perlu panggil pengacara. Saya di sini. Pengacara itu mengeluarkan surat pertama dan menyodorkannya di depan hidung Baskara. Surat wasiat dengan kertas yang sudah menguning. Ini, surat wasiat Bapak mertua? Mata Baskara membelalak. Surat wasiat yang ditinggalkan ayah Suryani sebelum meninggal. Dokumen rahasia yang bahkan Baskara tidak tahu keberadaannya. Pengacara itu merapikan surat-suratnya dan menambahkan satu kalimat, sebagai informasi, surat wasiat ini sudah disahkan oleh notaris dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Di pengadilan pun akan diakui, lalu dengan suara jelas ia membacakan isinya. Harta warisan berupa gedung ruko adalah milik tunggal putrinya, Suryani. Tertulis di baris pertama, dan klausul tambahan di belakangnya. Jika menantu, Baskara, memberikan alasan yang dapat menyebabkan perceraian seperti perselingkuhan, perjudian, atau kekerasan, maka ia tidak dapat menuntut bagian kontribusi atau pembagian harta apapun atas aset tersebut, dan seluruh hak warisnya dicabut seketika. Dan kalimat terakhir, jika melanggar, semua biaya hukum akan ditanggung oleh Baskara. Wajah Baskara pucat pasi, tangannya gemetar. Setiap huruf terasa seperti tali yang mencekik lehernya. Tali penyelamat terakhir yang ia yakini, ternyata adalah jerat yang sudah melingkar di lehernya sejak awal. Apa ini? Bapak mertua meninggalkan surat seperti ini? Tidak mungkin, beliau sudah mengakuiku sebagai menantu. Mengakui? Suryani membentak dengan dingin. Ayahku sejak awal tidak menyukaimu, katanya tatapan matamu licik. Suatu saat akan menusukku dari belakang. Beliau selalu khawatir. Makanya beliau membuat pengaman ini, ternyata mata orang tua tidak bisa dibohongi. Mendengar perkataan Suryani, Baskara tertegun seolah kepalanya dipukul palu. Benteng terakhir yang ia yakini seumur hidupnya, ternyata adalah fatamorgana yang tidak pernah ada sejak awal. Seperti istana pasir yang hancur oleh satu gelombang, harapan terakhirnya hancur berkeping-keping oleh selembar surat. Kini yang tersisa baginya hanyalah status bangkrut tanpa sepeser pun uang. Dan satu lagi. Suryani mengeluarkan bundel surat kedua. 3 buah buku catatan universitas yang sudah usang. Di sampulnya tertulis jurnal perawatan dengan spidol tebal. Meskipun pinggirannya sudah usang dimakan waktu, bobot catatan di dalamnya lebih berat dari dokumen hukum manapun. Kamu tahu ini apa? Suryani membuka catatan itu dan menunjukkannya kepada Baskara. Tanggal dan waktu yang ditulis dengan rapat, serta catatan kondisi ibu mertua. Catatan 3 tahun yang penuh dengan darah, keringat, dan air mata Suryani. 12 Mei 2023, ibu buang air besar dan kecil kelima kalinya, sudah dimandikan. Untuk mencegah luka baring, posisi diubah setiap 2 jam. Punggung sakit sekali rasanya mau putus. 1 Januari 2024. Hari pertama tahun baru, ibu membalikkan meja makan, terkena pecahan piring saat membersihkan. Suami pergi mendaki gunung dengan teman-temannya, tidak bisa dihubungi, sedih sekali sampai menangis. Catatan seperti itu memenuhi 3 buah buku. Suryani berkata dengan tenang, namun penuh sindiran. Selama 3 tahun terakhir, aku merawat ibumu persis 3.285 kali. Aku catat setiap hari tanpa terlewat. Saat kamu mabuk-mabukan di luar, aku di rumah menahan sakit punggung karena merawatnya. Para polisi pun terkejut melihat catatan itu. 3 tahun, 3.285 kali. Bobot angka itu sungguh luar biasa. Rata-rata 3 kali sehari. Catatan perawatan yang terus berlanjut tanpa henti, bahkan di subuh, tengah malam, dan hari raya. Itu adalah catatan kemenangan seorang manusia, melampaui kewajiban seorang menantu. Di setiap hurufnya, terukir rasa sakit Suryani yang seolah tulangnya terkikis. Tapi Baskara, kamu tahu berapa kali kamu datang ke kamar ibumu selama 3 tahun itu? Suryani menutup catatan itu dan membentak. Hanya 4 kali. Itu pun dipaksa datang saat hari raya, hanya menunjukkan muka lalu minta uang saku. 3.285 banding 4. Dengan begitu, kamu punya hak apa bicara soal kontribusi? Meskipun punya 10 mulut, kamu tidak akan bisa berkata apa-apa. Baskara benar-benar hancur. Di hadapan palu raksasa bernama fakta, tidak ada alasan yang berlaku. Angka tidak berbohong.
Kelalaian dan ketidakpeduliannya kini menjadi bumerang yang tepat mengenai sasaran. Jurnal perawatan ini akan aku ajukan sebagai bukti di pengadilan. Lupakan pembagian harta, aku akan menuntut semua biaya perawatan ibuku selama ini, biaya tenaga kerja, dan uang ganti rugi. Bersiaplah. Aku akan menagihnya sampai sen terakhir. Pernyataan Suryani bagai vonis mati. Baskara kehilangan kekuatan di kakinya dan merosot dari kursi. Gedung yang menjadi harapan terakhirnya direbut, dan ia malah harus membayar biaya perawatan. Kini ia ditakdirkan menjadi narapidana bangkrut dengan tumpukan utang, seolah terdengar suara hidupnya yang jatuh ke jurang. Mita yang mendengarkan di sebelahnya juga menjadi pucat pasi. Jika Baskara menjadi gelandangan, uang 500 juta yang dipinjamkannya tidak akan pernah kembali. Ditambah lagi jika ia dituntut sebagai selingkuhan, ia harus menyerahkan seluruh sisa hartanya untuk membayar ganti rugi. Akibat memakan buah beracun kini mulai terasa. Kak Suryani, Mita menangis sambil mencoba memegang tangan Suryani. Mungkin ini adalah upaya terakhirnya. Kita kan teman. 20 tahun. Aku benar-benar tidak tahu. Baskara berbohong, bilang kalian sudah mau cerai, aku juga tertipu, tolong maafkan aku sekali ini. Suryani tersenyum sinis mendengar alasan memelas Mita. Teman? Suryani menepis tangan Mita seolah menyingkirkan serangga kotor, orang yang mencuri harga nyawaku dan menikah dengan suamiku itu teman? Jangan bercanda. Kamu bukan teman, tapi parasit dalam hidupku. Orang yang hidup dengan menghisap darahku. Suryani, kumohon. Cari uang dan bayar selagi kamu masih sehat. Kalau tidak membayar ganti rugi, uang jaminan sewa rumahmu akan aku sita, jadi bersiaplah untuk berkemas. Suryani memalingkan muka tanpa menatap Mita sedikit pun. Ikatan persahabatan 20 tahun dipotong bersih dengan gunting. Perpisahan yang bersih dan tegas. Ibu mertua yang meringkuk di sudut, akhirnya menyadari situasinya dan merangkak ke arah Suryani. Ia secara naluriah merasakan bahwa satu-satunya pelindungnya telah lenyap. Seperti binatang tua yang dengan putus asa mencari sarang terakhirnya, gerakannya begitu menyedihkan. Nak menantu, aku salah. Aku sudah pikun. Aku tidak mau ke panti jompo. Katanya kalau ke sana, keluarnya sudah jadi mayat. Masakanmu yang paling enak, tolong bawa aku. Ibu mertua memegang ujung celana Suryani dan memohon. Dengan mulut yang tadinya menyumpahi kenapa tidak mati, kini ia merengek karena masakannya enak. Tidak tahu terima kasih, baru merengek saat kebaikan itu akan pergi. Sungguh egoisme manusia yang tidak ada habisnya. Tapi Suryani tegas. Ia tidak berniat mengulangi neraka yang ia alami selama 3 tahun terakhir. Busnya sudah berangkat, sungai yang tidak bisa diseberangi lagi. Ibu, saya sekarang orang lain, minta bakti dari anak ibu yang dipenjara saja. Suryani melepaskan tangan yang memegang ujung celananya. Saya akan mengirim ibu ke panti jompo yang dikelola pemerintah, tinggallah dengan nyaman di sana. Itulah bakti terakhir yang bisa saya berikan. Mendengar perkataan Suryani, ibu mertua menangis tersedu-sedu sambil memukul tanah. Penyesalan terlambat dari seorang wanita tua yang menendang rezekinya sendiri. Di ruang interogasi yang kosong, hanya suara tangisan wanita tua itu yang menggema hampa. Gema yang memantul di dinding dingin itu, seolah mewakili tangisan yang ditelan Suryani sendirian selama 3 tahun terakhir. Ayo, Jasmine. Suryani berdiri dari kursinya, seolah tidak ada urusan lagi, ia berjalan menuju pintu ruang interogasi dengan bantuan Jasmine. Di belakangnya, terdengar jeritan Baskara, Mita, dan ibu mertua, tetapi Suryani tidak pernah menoleh ke belakang. Sampah masa lalu ditinggalkan di sana, langkah kakinya menuju hari esok yang baru. Langkah Suryani saat keluar dari ruang interogasi lebih ringan dan berwibawa dari sebelumnya. Rasanya seperti beban 10 tahun terangkat. Dadanya terasa lapang. Mama hebat. Lega sekali rasanya. Jasmine merangkul bahu Suryani dan tersenyum. Suryani juga balas tersenyum. Iya. Sekarang ayo kita makan yang enak. Mama lapar. Tawa ibu dan anak itu menggema di koridor kantor polisi. Hari yang panjang dan seperti neraka akhirnya berakhir. Dan kehidupan sejati Suryani baru akan dimulai. 3 musim berganti, lalu berganti lagi 3 kali. 3 tahun berlalu begitu saja. Dunia berubah dengan cepat, bagi sebagian orang itu adalah waktu yang lebih lama dari neraka, dan bagi sebagian lainnya,
Itu adalah waktu yang pas untuk memulai kehidupan baru. Di tengah kota, sebuah bangunan tua telah berubah total menjadi gedung 5 lantai yang modern. Di pintu masuk gedung, papan nama Yayasan Harapan Baru berkilauan di bawah sinar matahari. Pemiliknya tidak lain adalah Suryani. Suryani telah menjadi sehat luar biasa. Setelah berhasil menyelesaikan kemoterapi dan dinyatakan sembuh total, wajahnya tidak lagi menunjukkan bayang-bayang masa lalu, melainkan penuh dengan vitalitas. Sulit dipercaya bahwa ia adalah wanita yang sama yang 3 tahun lalu masuk ke aula pernikahan dengan pakaian pasien dan didorong di kursi roda. Ia kini menjalani kehidupan keduanya sebagai ketua Yayasan Panti Singgah untuk penderita kanker, membagikan harapan kepada orang-orang seperti dirinya. Luka menjadi bunga, dan penderitaan menjadi berbagi. Ibu ketua, menu makan siang gratis hari ini apa? Soto ayam saja. Udaranya dingin, buat yang hangat-hangat, dagingnya kasih banyak. Biar orang-orang lapar bisa makan kenyang. Atas perintah Suryani, para staf bergerak dengan sibuk. Hidup dengan berbagi apa yang dimiliki. Itulah kehidupan yang diimpikan Suryani, dan kemenangan sejati yang lebih manis dari balas dendam. Kehidupan yang tadinya hanya tahu direnggut, kini berubah menjadi kehidupan yang memberi. Dan semakin banyak memberi, hatinya justru semakin terisi. Perasaan ini, 3 tahun lalu Suryani bahkan tidak bisa membayangkannya. Sementara itu, di bawah langit yang sama, ada orang-orang yang hidup di neraka yang sama sekali berbeda. Pintu besi penjara terbuka dengan berat. Seorang pria dengan sepatu kets usang dan jaket lusuh berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Itu adalah Baskara. Baru saja keluar setelah menjalani hukuman 3 tahun karena penggelapan dan penipuan, penampilannya sungguh menyedihkan. Rambutnya memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan dan bintik-bintik penuaan, terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Kehidupan di penjara sepertinya cukup berat, badannya kurus kering tinggal tulang. Penampilan pria yang 3 tahun lalu mengenakan tuxedo dan membual di depan para tamu telah menemukan belahan jiwanya, kini tidak ada lagi jejaknya. Di depan penjara sepi, tidak ada keluarga atau teman yang menunggu dengan membawa tahu. Hanya angin dingin yang menyapu sakunya yang kosong. Pepatah mengatakan apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Benih pengkhianatan dan keserakahan yang ia tanam telah menghasilkan buah yang begitu sepi. Baskara meludah ke tanah dan merapatkan kerah jaketnya. Ia tidak punya tempat tujuan. Dengan cap narapidana, mencari pekerjaan bahkan sebagai penjaga toko pun sulit. Dan sebagai orang yang masuk daftar hitam BI, ia bahkan tidak bisa membuat rekening bank. Tempat tujuannya akhirnya adalah sebuah kos-kosan di dekat stasiun. Kamar sempit seluas 1 petak, ruang gelap tanpa jendela. Di tempat yang berbau jamur itu, Baskara harus bertahan hidup dengan mie instan. Pria yang dulu tidak mau menyentuh makanan selain buffet hotel, kini harus meredakan laparnya dengan sebungkus mie instan yang hampir kedaluarsa. Soto ayam yang dimasak Suryani setiap subuh, hidangan hangat yang disajikan dengan tulus setiap hari raya, betapa berharganya semua itu, kini ia merasakannya hingga ke tulang, tetapi semuanya sudah menjadi masa lalu yang tidak bisa diubah. Telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Sudah pasti. Telepon dari penagih utang. Utang karena harus membayar ganti rugi kepada Suryani, uang yang harus dibayarkan karena kalah gugatan dari Mita, biaya pengacara. Utang yang membengkak seperti bola salju menjadi mangsa para rentenir yang mencekiknya. Iya. Kalau ada uang pasti kubayar. Sudah berapa kali kubilang. Baskara menutup telepon dengan kesal dan menyeruput kuah mie instan. Kuah panas itu mengalir ke kerongkongannya, tetapi perutnya masih terasa dingin dan kosong. Tiba-tiba ia teringat aroma soto ayam gurih yang dimasak Suryani 3 tahun lalu. Meja makan yang hangat, kemeja yang disetrika, lampu yang menyambutnya saat pulang. Dulu ia tidak tahu itu adalah kebahagiaan. Ia pikir itu adalah hal yang wajar seperti udara. Akibat menendang kebahagiaan yang wajar itu begitu kejam, ia tidak pernah membayangkannya. Suryani. Aku rindu. Baskara meringkuk dan menangis. Tapi itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata kasihan pada diri sendiri yang meratapi nasibnya. Air mata orang yang benar-benar menyesal tidak mengalir seperti itu. Sementara itu, kehidupan Mita juga berada di titik terendah. Ia bekerja mencuci piring di dapur sebuah warung makan di pinggiran kota. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang tas mewah, kini melepuh dan pecah karena air sabun,
menjadi kasar seperti tempurung kura-kura. Kukunya kotor dan buku-buku jarinya bengkak. Apakah ia adalah wanita yang sama yang 3 tahun lalu mengelus gagang tas mewah seharga 700 juta rupiah sambil tersenyum? Bahkan dirinya sendiri pun mungkin ragu. Mbak, jangan melamun. Masih ada sisa sambal di piring. Gajimu kupotong nanti. Bentakan bos muda membuatnya terus menundukkan kepala. Maaf, akan saya cuci lagi. Tolong maafkan saya. Mita menggigit bibirnya dan menggosok piring. Air matanya menetes bercampur dengan air cucian. Kehilangan seluruh hartanya karena kalah gugatan ganti rugi, bukan hanya teman 20 tahun. Tetapi juga dicemooh dan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ingatan tentang gaun pengantin yang mewah kini menjadi mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Saat memejamkan mata, bayangan dirinya yang berlumuran krim kocok muncul, dan momen di mana wajah aslinya yang keji terbongkar di hadapan ratusan tamu terus terulang. Menyesal pun sudah terlambat, yang tersisa baginya hanyalah tumpukan utang dan tubuh yang tua dan sakit. Keluarganya juga malu dan memunggunginya. Ia benar-benar sendirian. Hukuman paling menakutkan di dunia bukanlah penjara, melainkan isolasi. Mita mempelajarinya dengan seluruh tubuhnya. Dan satu orang lagi. Di sebuah panti jompo lusuh di pinggiran kota, di ranjang sudut kamar berisi 6 orang, terbaringlah ibu mertua. Ditelantarkan tanpa ada satupun keluarga yang menjenguk, ia mengerang setiap kali bergerak karena luka baring. Popoknya basah karena tidak diganti, dan nasinya dingin dan keras. 3 tahun lalu, ketulusan Suryani yang mengganti posisinya setiap 2 jam, dan menyeka seluruh tubuhnya dengan handuk air hangat, kini menjadi mimpi yang samar. Nenek di ranjang sebelah setiap akhir pekan dikunjungi menantunya, dikupaskan buah, dipijat, dan tertawa bersama. Ibu, makan apelnya. Ini apel madu. Aduh, menantuku memang yang terbaik. Terima kasih nak. Ibu mertua menatap pemandangan itu dengan hampa. Lalu menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Rasa iri, cemburu, dan penyesalan yang mendalam melandanya. Ia teringat Suryani. Tangan yang dengan sabar memandikan dan memakaikan pakaiannya yang pikun selama 3 tahun. Menantu yang merawatnya lebih dari anaknya sendiri. Ketulusan yang memasakkan bubur abalon hangat dan meniupnya sebelum menyuapinya. Dulu ia tidak tahu berterima kasih, ia pikir itu adalah kewajiban seorang menantu. Bahkan ia memperlakukan menantunya seperti budak, mengumpat dan mengutuknya sebagai orang yang harus lenyap. Jika saja ia bisa menjahit mulutnya saat itu, ia akan melakukan apa saja. Suryani. Nak menantu. Aku salah. Tolong air. Suara serak keluar dari tenggorokannya yang kering, tetapi tidak ada yang menjawab. Para perawat sibuk dan tidak melihatnya, dan anaknya Baskara setelah keluar dari penjara tidak pernah menghubunginya lagi. Isolasi total. Itulah akhir yang sepi dari seorang wanita tua yang seumur hidup egois. Orang yang tidak memberikan kehangatan kepada orang lain, tidak akan menerima kehangatan kembali. Musim dingin semakin dalam, cuaca menjadi sangat dingin. Di alun-alun stasiun yang diterpa angin dingin yang menusuk tulang. Antrean panjang terbentuk di depan dapur umum. Di ujung antrean itu, berdirilah Baskara dengan jaket tebal usang dan topi yang ditarik menutupi wajahnya. Rasa lapar menggerogoti harga diri. Untuk bertahan hidup, ia harus membuang harga diri. Pak Baskara? Seorang wanita di depannya berbalik dan terkejut. Baskara juga mengangkat kepala dan melihat wanita itu. Wajah kuyu dengan mata cekung, rambut berminyak. Sulit dikenali, tetapi ia jelas adalah Mita. Mantan kekasih, kaki tangan, dan kini musuh bebuyutan, keduanya saling menatap tanpa berkata apa-apa. Tidak ada yang bisa dikatakan, musuh dan kaki tangan yang telah menghancurkan hidup masing-masing. Mereka yang tadinya berkelahi di aula pernikahan paling mewah, kini bertemu di dapur umum. Takdir yang lebih ironis dari ini di mana lagi. Hukuman dari Tuhan yang begitu kejam dan menyedihkan, tetapi sekaligus begitu, tepat sebagai hukum sebab akibat. Mita lebih dulu memalingkan muka dengan sinis, sial sekali. Di sini pun harus ketemu manusia ini. Baskara juga mengerutkan dahi dan memalingkan muka. Siapa yang bicara? Hidupku hancur karena kamu. Rasa benci satu sama lain begitu besar, tetapi keduanya tidak meninggalkan antrean. Rasa lapar saat ini lebih mendesak daripada kebencian. Karena harga diri tidak bisa mengisi perut.
Hidup di mana rasa lapar lebih utama daripada kebencian, sungguh menyedihkan dan memilukan. Saat itu, terdengar bisik-bisik dari dalam dapur umum. "Hei, katanya makanan di panti singgah baru ini enak sekali. Ketua yayasannya benar-benar malaikat. Dagingnya banyak, kimchinya juga dibuat sendiri," katanya pemilik gedung. Dulu keluarganya ada yang sakit kanker. Makanya dia mengerti keadaan kita. Telinga Baskara dan Mita menajam. Pemilik gedung, ketua yayasan, keluarga penderita kanker. Kata-kata yang terdengar akrab, tetapi mereka menggelengkan kepala, berpikir tidak mungkin. Mereka pikir tidak mungkin Suryani akan membagikan makanan di tempat seperti ini. Ia sekarang pasti orang dari dunia yang berbeda dengan mereka. Tapi takdir memang suka bercanda. Keduanya, terpikat oleh aroma daging yang hangat, tanpa sadar melangkahkan kaki menuju panti singgah harapan baru itu. Tanpa tahu apakah yang menanti mereka adalah semangkuk nasi hangat, atau keputusasaan yang lain. Panti singgah kanker harapan baru. Dapur umum. Silakan makan nasi hangat. Suara yang bersemangat memenuhi depan panti singgah. Lantai pertama gedung yang baru direnovasi itu seluruhnya terbuat dari kaca, sehingga uap putih yang mengepul dari dalam terlihat jelas dari luar. Aroma soto ayam gurih yang mendidih di dalam kuali besar menarik langkah orang-orang yang kelaparan. Pemandangan yang penuh kehangatan, membuat orang yang lewat pun berhenti sejenak. Di dalam panti singgah sudah ramai oleh orang-orang. Meja kayu bersih dan kursi empuk, lukisan-lukisan hangat di dinding. Bukan seperti dapur umum untuk tunawisma, melainkan suasana yang nyaman seperti restoran tradisional yang tulus. Perhatian Suryani yang detail terlihat di mana-mana. Ia ingin memberikan perasaan bahwa ini bukan hanya tempat untuk mengisi perut, tetapi tempat di mana mereka diperlakukan sebagai manusia. Menggunakan mangkuk keramik alih-alih piring plastik, dan sumpit kayu alih-alih sumpit sekali pakai, juga karena alasan itu. Di dapur, Suryani mengenakan celemek putih dan memegang sendok sayur besar. Meskipun uap panas mengenai wajahnya dan keringat membasahi dahinya, senyum tidak pernah lepas dari bibirnya. Wanita yang 3 tahun lalu mengenakan pakaian pasien dan menyeret tiang infus sambil mengasah pedang balas dendam, kini mengenakan celemek putih dan membagikan sup hangat. Tangan yang memegang sendok sayur alih-alih pedang. Itulah wujud kemenangan sejati yang ditemukan Suryani. "Ibu ketua, kuahnya habis. Hari ini tamunya banyak. Perlu potong daging lagi?" Jasmine dengan sigap masuk ke dapur dan mengisi panci sup yang kosong. Tumbuh dewasa dalam sekejap dan menjadi kepala sekretariat panti singgah, Jasmine telah menjadi tangan kanan dan sahabat terpercaya Suryani. Gadis kecil yang 3 tahun lalu menangis di dalam taksi sambil memegangi tiang infus ibunya, kini menjadi seorang dewasa yang mandiri dan mendampingi ibunya. Betapa bangga dan bahagianya hati Suryani melihat pertumbuhannya. "Iya, kita siapkan banyak, jangan khawatir. Kalau kurang, masak lagi saja. Orang lapar tidak boleh pulang dengan perut kosong." Suryani menepuk punggung Jasmine dan tersenyum puas. Kebahagiaan yang sederhana namun paling berharga dan bernilai, yang didapat setelah melewati masa-masa seperti neraka. Bukan kebahagiaan yang dihiasi dengan uang, melainkan kebahagiaan sejati yang diisi dengan berbagi. Saat itu, antrean panjang di depan meja pembagian makanan semakin pendek, dan giliran terakhir pun tiba. Sepasang pria dan wanita dengan topi yang ditarik menutupi wajahnya, dengan ragu-ragu menyodorkan piring mereka. Bau apek tercium dari pakaian mereka, dan tangan mereka kotor. Siapapun bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya tempat tujuan. "Selamat menikmati, kalau nasinya kurang, boleh tambah lagi." Suryani seperti biasa menyapa dengan ramah dan mengambil nasi dengan porsi besar, dan saat ia mengangkat kepala untuk mengambil kuah, tangan Suryani berhenti di udara. Mata pria di bawah topi, wajah yang dipenuhi bintik-bintik penuaan dengan kerutan yang dalam, dan mata yang keruh tanpa fokus. Meskipun sudah tua dan lusuh hingga sulit dikenali, Suryani langsung mengenalinya. Sekalipun memakai topeng apapun, mata itu tidak bisa menipunya. Mantan suaminya, Baskara, yang telah menggerogoti seluruh hidupnya dan mendorongnya ke ambang kematian. Dan wanita di sebelahnya, wanita yang tidak berani menatapnya dan hanya menunduk menatap piringnya, adalah Mita. Wanita yang dulu tertawa dan bercanda sebagai sahabatnya, wanita yang membeli tas mewah dan mengenakan gaun pengantin dengan harga nyawanya.
Cincin berlian yang dulu melingkar di jarinya lenyap, hanya jari-jari yang pecah-pecah karena sabun yang mencengkram erat pinggiran piring. Seketika, udara di dapur seolah membeku. Jasmine yang sedang membawa panci sup juga melihat mereka dan menutup mulutnya dengan tangan. Reuni setelah 3 tahun. Pertemuan antara seorang ketua yayasan di posisi tertinggi dengan orang-orang di posisi terendah. Skenario yang ditulis oleh Tuhan yang begitu kejam, sekaligus begitu sempurna sebagai pembalikan. Baskara melihat Suryani dan terkejut, mundur selangkah. Matanya terbelalak dan bibirnya bergetar. Tidak disangka, benar-benar tidak disangka pemilik gedung ini adalah Suryani. Situasi yang tidak pernah ia bayangkan, membuat kakinya lemas. Wanita yang ia buang telah menjadi ketua yayasan yang membagikan makanan kepada orang-orang, sementara ia datang untuk mengemis makanan dari wanita itu. Di mana lagi ada pembalikan yang lebih kejam dari ini? Tapi ia juga tidak bisa lari. Perutnya begitu lapar hingga kulitnya menempel di punggung, dan godaan soto ayam hangat yang mengepul di depan matanya jauh lebih kuat daripada harga diri. Di hadapan naluri bertahan hidup, rasa malu pun menjadi kemewahan. Tangan Baskara yang memegang piring bergetar hebat. Suryani menatap diam tangan yang gemetar itu sejenak. Berbagai perasaan berkecamuk. Hari di mana ia menggandeng tangan itu di aula pernikahan, hari di mana tangan itu hendak mencengkeram kerahnya, hari di mana tangan itu mencuri uangnya dan merangkul pinggang wanita lain. Semua kenangan berputar seperti film. Tapi Suryani tidak goyah. Ia dengan sangat perlahan mencelupkan sendok sayur ke dalam panci. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada makian, tidak ada celaan, tidak ada dendam, tidak ada ejekan seperti, "Kenapa datang? Rasakan." Suryani hanya mengambil kuah dengan porsi besar dan menuangkannya ke piring Baskara. Kuah panas dengan banyak daging melimpah. Lalu ia menuangkan kuah ke piring Mita. Mita, dengan wajah memerah karena malu, tidak bisa mengangkat kepala. Bahkan untuk mengucapkan terima kasih pun ia tidak sanggup karena merasa begitu hina. Suryani berkata dengan suara yang sangat datar dan tenang, seolah memperlakukan mereka sebagai orang asing. "Makan selagi hangat." Satu kalimat itu. Itu saja. Tapi bobot yang terkandung dalam 3 kata singkat itu terasa begitu berat. "Aku tidak memaafkan kalian, tetapi orang-orang seperti kalian sudah tidak ada lagi dalam pandanganku. Ketidakpedulian yang menakutkan, kalian bukan lagi objek kemarahanku, melainkan hanya orang malang yang butuh semangkuk nasi." Pernyataan itu, bagi Baskara dan Mita, itu adalah penghinaan yang lebih menusuk tulang daripada makian apapun. Dikatakan bahwa lebih menakutkan diabaikan daripada dibenci. Suryani, dengan membuang bahkan rasa benci, telah menyelesaikan balas dendamnya yang paling kejam dan paling anggun. Baskara menelan air mata yang membuncah, dan dengan susah payah membuka mulutnya. "Terima kasih," suaranya serak. Ia melarikan diri dari meja pembagian makanan dan menuju meja di sudut. Mita juga, seperti pesakitan, menundukkan kepala dan mengikuti Baskara. Punggung mereka terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Keangkuhan mereka yang 3 tahun lalu berjalan tegap di Aisle, di hadapan 500 tamu, kini tidak ada lagi jejaknya. Di sudut, kedua orang itu mulai makan dengan lahap. Entah air mata atau ingus, menetes ke dalam soto ayam mereka. Soto ayam yang asin dan pahit, tetapi mereka harus memakannya untuk bertahan hidup. Hidup yang hanya bisa disambung dengan memakan nasi pemberian Suryani. Itulah harga dosa yang harus mereka bayar seumur hidup. Setiap butir nasi itu pasti terasa seperti duri yang menusuk tenggorokan, tetapi mereka tidak bisa tidak menelannya, begitulah rasa lapar. Jasmine mendekat dan memegang tangan Suryani, tatapannya penuh kekhawatiran. "Mama, tidak apa-apa? Kaget, ya?" Suryani menatap Jasmine dan tersenyum cerah. Bukan senyum paksa, melainkan senyum tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Wajahnya menunjukkan seolah sisa-sisa terakhir di hatinya telah bersih. Beban kecil yang tersisa di suatu tempat selama 3 tahun, seolah luluh bersih dengan 1 sendok sayur tadi. Tentu saja tidak apa-apa. Jualan makanan, ada tamu datang makan, apa salahnya? Siapapun kalau lapar ya harus makan. Suryani kembali memegang sendok sayur dan berseru kepada orang berikutnya. Suaranya penuh semangat. "Ayo, berikutnya silakan. Makan yang banyak, nasinya masih banyak." Di luar jendela, salju turun dengan lebat.
Salju lembut yang menutupi semua hal kotor di dunia dengan warna putih. Di dalam panti singgah dipenuhi kehangatan, dan wajah Suryani dan Jasmine bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kini, dalam kehidupan Suryani, musim dingin yang dingin dan menusuk telah berlalu, dan musim semi abadi telah menanti. Mereka yang mencuri harga nyawaku akan hidup selamanya dalam rasa bersalah, mengemis nasi yang dimasak dengan harga nyawa itu. Sementara Suryani, dengan nyawa itu, akan menghangatkan dunia dan hidup dengan bangga. Dengan ini, drama balas dendam Suryani yang panjang dan berlarut-larut, berakhir dengan cara yang paling anggun dan sempurna, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Suryani meletakkan sendok sayurnya dan berhenti sejenak sambil menatap salju lebat di luar jendela. Di sisinya, ada putrinya yang tegar, Jasmine, dan di hadapannya, ada meja makan hangat dengan nasi yang mengepul. Kini ia bukan lagi istri atau menantu seseorang, melainkan menghadapi dunia dengan namanya sendiri, Suryani. Semangkuk soto ayam yang ia bagikan akan menjadi penyelamat hidup bagi sebagian orang, dan menjadi penghiburan yang meluluhkan hati yang beku bagi sebagian lainnya. Bagaimana kisah hari ini, pernikahan yang diadakan dengan harga nyawaku? Meskipun dikatakan dunia ini bisa dibeli dengan uang, ada hal yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Yaitu, martabat manusia. Ibu Suryani memilih sendok sayur hangat alih-alih pedang balas dendam, dan pilihan itu menjadikannya pemenang sejati. Sementara itu, Bapak Baskara dan Ibu Mita yang dibutakan oleh keserakahan dan meninggalkan kewajiban sebagai manusia, akhirnya membayar akibatnya dengan penampilan yang paling menyedihkan. Apakah di sekitar kita ada orang seperti Bapak Baskara yang baru menyesal setelah kehilangan hal yang berharga? Atau mungkin ada orang seperti Ibu Suryani yang dengan tegar menciptakan musim seminya sendiri di tengah cobaan yang berat? Malam ini, lauk apa yang ada di meja makan Anda? Meskipun bukan hidangan mewah, jika ada semangkuk nasi hangat yang dibagikan bersama keluarga tercinta, itu saja sudah cukup untuk membuat kita menjadi orang yang bahagia. Semoga di masa depan Ibu Suryani dan Jasmine, dan juga Anda semua yang mendengarkan cerita ini, selalu dipenuhi dengan sinar matahari musim semi yang hangat. Jika dada Anda yang sesak terasa lega, dan jika Anda ingin mendukung kehidupan baru Ibu Suryani, silakan tekan tombol subscribe dan like. 1. Like. Dari Anda akan menjadi sinar matahari musim semi yang hangat yang meluluhkan musim dingin yang dingin dan sepi bagi seseorang. Saya akan kembali lagi dengan cerita yang menyentuh hati dan melegakan. Ini adalah drama berkelas dari kisah hidup, hikmah kehidupan yang meningkatkan martabat Anda.